Kak, jangan takut, aku bawa tebusan untuk selamatkanmu. Vivi. Ini. Kak, lihat betapa baiknya aku padamu. Semua pecahan 1 miliar. Sebentar lagi kubakar untukmu. Penculikan ini. Kamu yang suruh. Kenapa? Dulu, agar kamu bisa sekolah, aku keluar dan kerja. Agar kamu punya hidup lebih baik, aku kerja keras mati-matian. Kenapa? Kenapa kau perlakukan aku begini? Tidak. Belum selesai. Kankermu juga karyaku. Kalau bukan karena dulu kau hina Wang Zhao, usir dia ke luar negeri, kami tak akan berpisah. Dia juga tak akan nikah dengan orang lain. Karena kamu tak terima dia, aku harus bunuh kamu. Kalian akan mati sengsara. Kak, tunggulah mati di sini. Aku dan Wang Zhao akan pakai uangmu menikmati hidup. Lin Vivi, serigala tak bersyukur. Jika terlahir kembali, akan kubuat kamu rasakan akibatnya. Halo? Halo, Tuan Lin. Tuan Lin, hotel sudah sampai. Aku ini terlahir kembali. Tuan Lin, hotel sudah sampai. Ternyata aku terlahir kembali pada hari Lin Vivi menjemput Wang Zhao dan ayahnya. Di kehidupan sebelumnya, kau bunuh aku. Di kehidupan ini, akan kuperbuat hal yang sama hingga kau menderita. Halo? Halo, Pak Lin? Kenapa diam saja? Cepat pergi jemput Vivi dan mereka. Siapkan juga amplop merah untuk calon adik iparmu. Berikan yang besar. 2 orang yang tak penting bagiku, kenapa harus kujemput? Ayo kita pergi. Apa katamu? Kata pergi. Turun. Pak Lin, berlagak apa kau? Anakku dengan adikmu, itu sudah lebih dari cukup. Nanti kita akan jadi satu keluarga. Jangan di depanku berlagak, bos, mengerti? Sekarang kau menolak. Apa gunanya? Mau buat Vivi marah? Nanti kau yang harus hibur dia lagi. Masih sempat kan? Nak, akhirnya kau pulang. Setelah kau menikahi Vivi, keluarga kita bisa berkumpul lagi. Ayo. Kakak, Wang Zhao baru kembali ke negerinya. Kamu terlambat sekali datang. Apa maksudnya? Hanya karena aku tak datang ke acara perjodohan yang kau atur. Haruskah kau bersikap sempit hati dan bersikap kasar pada pacarku? Kak Lin Yi, aku dan Vivi saling mencintai. Kupikir orang tua yang berpikiran terbuka pasti akan mendoakan kami. Dulu kau hanya menghargai orang kaya dan memandang rendah orang miskin, memisahkan aku dan Vivi. Bahkan memaksaku pergi ke luar negeri. Aku tidak menyalahkanmu. Kuharap kau sekarang bisa menyadari kesalahan dan memperbaiki diri. Jangan lagi jadikan Vivi alat untuk pernikahan politik. Biarkan aku memberikan Vivi kebahagiaan yang sejati. Vivi,
Wajar saja seorang pebisnis lebih mementingkan keuntungan, mengabaikan perasaan. Kakakmu menggunakan kebahagiaanmu untuk perjodohan. Itu hal yang biasa. Kamu jangan sampai terlalu marah. Kakak, lihatlah Wang Zhao, betapa perhatian dan baik hatinya. Kau bersikap tidak ramah padanya, dia tetap membela kamu. Lihat dirimu sendiri, selalu memikirkan bisnis. Bahkan pernikahanku, kau jadikan alat untuk mencari uang. Dengan sikapmu seperti ini, kau tidak pantas menjadi kakakku. Di kehidupan sebelumnya, aku keluarkan ratusan juta untuk pilihkan suami terbaik untukmu hanya demi kebahagiaanmu. Tapi kau malah demi Wang Zhao si penipu berakhlak buruk ini bunuh aku. Di kehidupan kali ini, aku akan biarkan kau hancur sendiri. Kau terlalu banyak berpikir. Kau yang mau mati-matian jadi ibu tiri orang, silakan saja. Asal jangan menyesal nanti. Jangan banyak omong sok-sok di sini. Wang Zhao dan Lumi sudah lelah berdiri. Begitu juga Paman Wang yang sudah 1 jam mengemudi juga sudah capek. Cepatlah angkut barang-barang kami ke mobil, lalu antarkan kami. Mereka capek apa urusanku? Dia cuma sopirku. Masa aku si bos ini yang harus mengemudi dan angkat barang? Minggir kau! Minggir kau! Kamu ini anak, kok tak tahu sopan santun? Kamu ini sok galak apa? Bibi Vivi sudah bilang, kamu cuma lulusan SMP bahkan tak tamat. Aku dan ayahku kan orang kelas atas pulang dari luar negeri. Kamu ini berani-beraninya meremehkan dia. Baju dekil begituan juga dipakai untuk menjemput kami. Sungguh menurunkan gengsi aku dan ayahku. Lumi, aku tahu kau lihat ayahmu diperlakukan buruk, tapi tak boleh main pukul. Cepat, minta maaf padanya. Aku tak mau. Memang cucuku yang baik. Anak yang baru pulang dari luar negeri berani jujur. Lumi, Paman Linmu cuman orang kaya baru lulusan SMP saja, tak berpendidikan, tak berpengalaman. Bagaimana kau bisa sama seperti dia? Lihat, Paman Linmu sudah lebih dari 30 tahun, tapi tak punya anak. Mungkin ada masalah dengan tubuhnya. Kasihan sekali, bukan? Kalian malah tak kasihan, cuma menggelikan. Cukup, kakak. Wang Zhao ini dokter dari Amerika Serikat, Universitas Internasional, konsultan investasi terkenal di jalan bisnis. Dengan statusnya, sudah baik Lumi mau minta maaf, tapi kau dengki dan picik. Selalu menghitung-hitung. Menurutku, kau yang harus minta maaf pada kakak Zhao. Kau sungguh adik yang baik. Mereka berdua, satu mengotori bajuku, satu mulutnya tak pernah berkata baik. Dan kau mau aku minta maaf pada mereka? Vivi, ini salah kami ayah dan anak, bikin kakakmu kesal. Kurasa, lebih baik kami pergi sendiri. Kak Zhao, Kak, aku dan Wang Zhao susah payah kembali bersama. Jangan coba-coba mengacaukan hubungan kami. Lihat dirimu, sikap yang tak masuk akal. Ku minta kamu minta maaf, ini kesempatan untuk berubah. Tapi kamu, wajahmu penuh kecut dan keji. Kamu sama sekali tak pantas jadi kakakku. Kak Zhao, jangan hiraukan dia. Kakakku, dia cuma picik. Barusan katamu mau beli gaun kan? Ku belikan, sebagai permintaan maaf. Lagi pula kamu baru pulang, pasti masih banyak bisnis besar yang harus dibahas. Pakai baju sembarangan tak boleh. Kurasa, hari masih awal. Bagaimana kalau kita ke Hermes dulu, pesan setelan jas untukmu. Lalu ke Louis Vuitton, beli beberapa gaun untuk Lumi. Tapi, di luar negeri aku cuma pakai pakaian yang dirancang khusus oleh perancang top. Waktu juga sudah sore, soalnya masih harus hadir di pesta ulang tahunmu. Baiklah, kita beli beberapa yang sudah jadi, pakai saja. Tapi merek-merek ini di luar negeri biasa saja. Harga di dalam negeri tidak murah, kan? Beli, uang segini sih nggak apa-apa. Asal kamu dan Lumi senang saja, beli semuanya. Lagi pula, kan kakakku orang kaya baru yang bayar. Tapi kakakmu kelihatannya nggak senang. Apa dia rela bayar untuk kita? Suruh dia bayar buatku, kenapa? Mau minta perusahaannya pun, dia harus rela memberikannya padaku. Soalnya, kakakku seperti ini, orang kaya baru tanpa budaya, nantinya masih mengandalkan aku, adiknya yang hebat, kelola perusahaannya. Kakak, kenapa masih diam saja? Cepat hubungi manajer Hermes, telepon dia, suruh mereka persiapkan baju lebih awal. Oh iya, kakak Zhao kita, tingginya 180 cm, beratnya 65 kg, bentuk tubuh standar model pria, jangan sampai salah pilih ukuran. Kalau ini tak bisa kau urus, jangan harap aku ramah padamu lagi. Baik,
Aku bantu kalian hubungi, suruh mereka, sambut kalian dengan baik. Di kehidupan lalu, aku berkorban tulus, tapi kalian merencanakan hingga aku mati. Hari ini, aku juga akan buat kalian berdarah-darah. Lihat kan, begitu aku marah, langsung mengalah. Baiklah, kita beli baju dulu. Setelah beli baju, aku ajak engkau ke pesta ulang tahunku. Lagi pula pesta itu, kakakku itu, susah payah mempersiapkannya selama 2 bulan. Aku ikut saja, karena kasihan padanya. Ayo. Kita pergi. Direktur Lin, nanti kau pulang naik taksi sendiri. Karena yang kau lakukan hari ini sangat keterlaluan. Vivi pasti tak mau naik mobil yang sama denganmu. Tepatnya, kamu di jalan. Introspeksi dirimu baik-baik, sikapmu. Anakku dan Vivi semua orang terdidik. Tak tahu menghormat sudahlah. Masih berani cemberut. Tak tahu diri. Asisten He, batalkan pesta ulang tahun Lin Vivi, bekukan semua kartu yang kuberi padanya. Sayang, pergi pilihkan ayah beberapa setelan. Serahkan padaku. Tuan Lin, ambil baju, sudah siap. Lumayan cepat, sementara ku maafkan sikapmu hari ini padaku. Omong-omong, dia pesan baju apa? Tuan Lin pesan setelan jas 100.000, Bu. Baju semurah itu berani dipakai ayahku? Pelit. Kamu berhenti. Orang segini besar, bertengkar dengan anak kecil. Lumi dididik ala barat, belak-belakan. Tak seperti anak lokal, banyak tingkah. Lagi pula, dia salah, 100.000 daribu merendahkan siapa? Kakak Zhao kita, dokter lulusan luar negeri. Setidaknya harus pakai baju bernilai ratusan juta baru pantas. Kamu tahu nggak? Vivi, meskipun aku biasa pakai baju pesanan khusus, tapi sesekali pakai murah buat rasain hidup. Ratusan juta? Dia pantas? Woi, kamu ini benar-benar berpikiran sempit. Kakak Zhao jenius investasi di jalan bisnis. Sekarang keluar beberapa juta, nanti kita nikah warisi perusahaan. Bisa untung ratusan miliar. Uangmu hari ini nggak ada artinya. Kakak Zhao, tenang saja. Kamu tamu kehormatan yang kubawa pulang. Aku takkan kurangi kualitas hidupmu. Kamu, ambil baju termahal di toko ini untukku. Non yakin? Kakakku banyak duit. Cepat, kalau enggak, ku minta manajer pecatmu. Baik, tunggu sebentar. Aku minta manajer umum verifikasi, langsung dibawakan. Halo Nona Lin. Baju ini, model panjang tahun ini, terbuat dari kasmir terbaik 12 mikron dengan manset platinum. Di seluruh dunia, cuma ada 3. Harganya 6 juta. Gimana Kakak Zhao? Apakah baju ini sesuai seleramu? KKI, baju mahal begini kamu belum pernah pakai kan? Nyaman banget. Gimana kalau Vivi pilihkan untukmu juga? Soalnya, kamu pakai ini terlalu... Kakak Zhao, jangan pedulikan dia. Dia cuma orang kaya baru, selera pas-pasan, terbiasa pakai merek jelek lokal. Baju mewah seperti ini, dia nggak ngerti. Jangan hiraukan. Orang berpandangan sempit. Pakaian mewah dalam negeri, kamu punya uang pun nggak bisa beli. Nggak usah. Kalian pilih sendiri saja. Aku ke sana duduk. Lihat kan? Nggak perlu peduli dia. Gimana Kakak Zhao? Suka bajunya? Kalau suka, aku belikan untukmu. Walaupun lebih rendah dari yang khusus pesanan. Tapi ini kan Vivi yang pilihkan untukku. Boleh aku terima. Tapi baju yang bernilai lebih dari 6 juta ini begitu saja diberikan kakakmu, tidak marahkah? Hah,
Bisa membuatnya mengeluarkan uang untukku itu sebuah kehormatan baginya. Jika bukan karena adik yang hebat berpendidikan tinggi ini membantunya menjaga muka dia yang cuma lulusan SMP. Kalau keluar berbisnis sudah pasti ditertawakan orang. Masih berani marah? Lagi pula dengan status kakak Zhao, harusnya pakai baju jutaan baru pantas untukmu. Kak, bagaimana menurutmu? Yang penting kalian puas. Baiklah, mengingat ini hati Vivi, saya terima saja. Kebetulan, kasih Direktur Lin kesempatan menjilat kita. Lumi, siap-siap kita ke Louis Vuitton sebelah pilihkan kamu gaun putri. Lumi. Kamu ngapain? Lumi, kenapa enggak? Kau tak punya sopan santun. Mengapa teriak pada anak kecil? Kalau layanan toko kalian memadai, mana mungkin dia seorang anak kecil sendirian dibiarkan lama-lama. Kalau tidak bosan, mana mungkin dia melukis di sana. Lagi pula, dekorasi toko kalian kok ditaruh begitu? Kalau ditaruh lebih tinggi, mana mungkin anak kecil bisa menjangkaunya? Ku beritahu, Lumi kami baru pulang dari luar negeri. Anak-anak luar negeri memang berani berkreasi, bebas berimajinasi, tak seperti anak lokal, terlalu patuh, penakut. Melukis sedikit saja kenapa? Apalagi, Lumi kami belajar seni, nantinya akan jadi pelukis besar seperti itu. Nanti, kau minta dia lukis pun dia tak mau lagi. Lumi, di sini bukan luar negeri. Orang yang dididik dengan gaya Tiongkok mana paham improvisasi. Mereka lebih tak suka jenius seni sepertimu. Kedepannya, lebih kontrol diri. Baik. Jenius seni, ya? Hari ini, kalian harus ganti rugi. Cuma ganti rugi kan? Sebut saja, barang-barang itu berapa? Aku beli semua, bawa pulang buat koleksi. Anggap saja, kenangan tumbuh dewasa Lumi. Baiklah, Nona Lin. Tadi sikapku terlalu buru-buru. Aku minta maaf kepada kalian. Maaf. Maaf ya. Vivi, ini kalau di jumlah, jutaan yuan, kakakmu nggak keberatan. Kakak Zhao, apa yang kamu bicarakan kalau bilang jahat? Jadi nggak dekat dong. Kak, aku mau belikan barang-barang ini buat kakak Zhao. Kamu nggak keberatan kan? Suka saja boleh, aku nggak masalah. Kesadaranmu ini, lumayanlah. Begini saja, dulu kan, kamu kasih aku mobil, sport murahan jutaan yuan itu. Aku terima saja deh, kasih kesempatanmu nyenengin aku. Makasih adikku baik, mobilnya sudah dijual, nggak perlu lagi. Bukan. Ku beri kesempatan, kau malah nggak mau, kau malah sombong. Dulu ku ajak ikut rapat orang tua, kau langsung senang. Seperti anjing, mengikutiku, minta disapa kakak. Seperti anjing, bukan kau. Vivi, kau terlalu baik. Kalau punya kakak bodoh tak sopan, sudah kutolak. Lumi, kakak tak becus, tak mampu ini, cuma beban keluarga. Kita tak mungkin seperti itu, iya kan? Punya adik macam aku, harga diri Lini. Kalau bukan aku, muka keluarga Lin sudah dilecehkan. Terus ejek, nanti lihat, kalian gali kubur sendiri. Nona Lin, mari konfirmasi lukisan ini plus perhiasan dan baju pria ini custom made total 26 juta. Anda yakin semua diambil? Batal juga, tak apa. Karena perbaiki ini cuma 2 juta. Tapi kalau ambil semua, setelah kontrak harus bayar. Bukan. Apa telingamu tuli atau otakmu bermasalah? Sudah ku bilang jelas. Semua, mengerti? Oke. Vivi, kau sungguh baik padaku. Tunggu opsi sahamku cair, akan kubelikanmu yang 10 juta. Gaun pesanan khusus, biar kau menikmatinya. Kakak Zhao, kau bicara apa sih? Uangmu. Lebih baik disimpan. Bagaimana kalau begini? Nanti, kalau kau mau hadiahkan aku, biar kakakku yang bayar. Lagi pula, aku satu-satunya adiknya. Uangnya semuanya milikku. Dengan begitu, dia yang bayar, sekaligus memuaskan keangkuhannya. Kau berusaha, dia bayar. Bukankah itu sempurna? Benarkah?
Kalau begitu, kita beri Bapak Lin kesempatan lagi mendekati Vivi. Tas ini kelihatan bagus. Mewah tapi elegan. Cocok untukmu. Kuberikan ini untukmu. Kakak Zhao, kamu terlalu baik padaku. Tas ini cantik sekali. Aku terima ya. Tas ini 3 juta. Kamu di sana, beresik apa sih? Kakak Zhao belikan aku tas. Bukan urusanmu. Cuma 3 juta. Kira kami tak mampu beli? Bukan. Ngomong apa lagi? Ambil kontraknya. Tunggu sebentar. Tunggu dulu ya. Nona Lin, silakan periksa. Tak ada masalah, tanda tangan saja. Totalnya 26 juta. Hanya 26 juta. Cuma kalian yang gaji sebulan ribuan baru kaget. Kakak Zhao kami, dokter universitas ternama. Suruh dia cepat. Malam ada banyak acara penting. Tak sempat buang waktu di sini. Nona Lin, ini struknya. Tolong bayar. Kakak, kamu di sana pura-pura apa? Cepat, bayar. Tak tahu diri melihat situasi. Seperti kamu mau bisnis. Bayar. Bayar apa? Kamu di sini pura-pura bodoh. Gaun custom jutaan ini yang dipakai Wang Zhao. Lukisan dan tas bernilai puluhan juta ini yang ingin kamu beli untuk koleksi. Aku cuma di sini untuk menikmati AC, duduk istirahat sebentar. Apa urusannya denganku? Manajer menikmati AC ini duduk istirahat sebentar tidak bayar kan? Waduh Bos Lin, apa maksudmu? Kan kamu klien besar kami. Silakan nikmati AC, silakan duduk. Bagus, Lin I, aku baru sadar kamu memang di sini. Sengaja bikin aku kesal, ya? Baik. Kalau kedepannya kamu masih mau, aku terus kelola perusahaanmu, segera bayar uangnya ke aku. Kalau tidak usaha kerasmu menyiapkan pesta ulang tahun, untukku percaya atau tidak, aku nggak datang. Cewek ini mau jadi apa lagi? Ngejar-ngejar jadi ibu tiri orang modal sendiri saja sudah keterlaluan. Malah maksa kakaknya bayar untuk beliin baju. Kupikir ini sungguh keterlaluan, masih belum jelas hubungannya. Sudah pakai uang calon abang iparnya untuk beli hadiah, miskin sok kaya. Lihat si cewek sok royal banget. Kukira dia sendiri bisa cari duit. Pakai uang kakaknya masih aja sombong. Kalau jagoan, pakai duit pacarmu sendiri. Vivi, gimana nih? 26 juta lebih, kontrak udah ditandatangani. Jangan sampai nggak bisa bayar. Kakak Zhao, tenang aja. Kakakku, dia cuma lagi coba pisahkan kita, main-main aja. Lagi coba intimidasi. Kak, hari ini ku beritahu, taktik rendahanmu ke aku dan kakak Zhao nggak akan mempan. Kalau kau masih mau tetap jadi kakakku, cepat-cepat bayar. Kalau tidak, aku nggak akui kau lagi. Kak Lin Yi, aku tahu kau iri karena aku hebat. Aku rebut adikmu, gagalkan rencanamu, mencarikannya jodoh. Tapi jangan luapkan ke Vivi. Kau sempit hati begini hanya bikin Vivi makin merendahkanmu. Aku direktur grup triliunan. Perlu diakui si bodoh itu? Kalian terlalu narsis. Hari ini kau sungguh membuatku kesal. Mulai sekarang, aku tak akan lagi memberimu wajah baik. Kau tak mau bayar? Baiklah, aku yang bayar. Aku bayar saja. Ambil. Silakan pakai. Kartu ini dibekukan, tak bisa dipakai. Lin I, kuhormati kau kak, kau malah bekukan kartu bankku. Adikku sayang, mana mungkin aku bisa bekukan kartu bankmu? Sedikit pengetahuan pun tahu, kartu bank hanya bisa dibekukan oleh pemiliknya. Jangan-jangan kau masih pakai uangku? Lin Yi, kali ini kau benar-benar terlalu jauh. Hanya karena aku tak mau ikut kencan butamu? Kenapa kau begitu sempit hati? Balas dendam sehari belum cukup? Oh, aku tahu. Kau hanya ingin aku meminta padamu, tapi aku tak mau. Aku pakai kartu bankku sendiri.
kartu ini sudah tidak berlaku. Masih punya cara lain untuk bayar. Tadi kamu sudah tanda tangan kontrak. Kalau tidak bisa bayar, kami akan telepon polisi. Lagi-lagi kamu ngapain ke kartuku? Kok bisa tidak berlaku? Cuma suruh asisten He nonaktifin beberapa kartu yang jarang kupakai. Jangan-jangan kamu masih pakai uangku? Kamu? Hahaha, aku kalah. Ayo semua sini lihat. Ada orang pura-pura putri orang kaya, sok kaya tapi miskin. Beli baju dan tas buat pacar, tapi diam-diam pakai kartu kakak. Sendiri uang 1 sen pun nggak ada. Memang benar, pakai uang kakak masih seenaknya. Habis makan, langsung hina ibu tak tahu diri. Cih. Diam. Kalian semua diam. Teriak apa sih? Lin Yi itu kakakku. Dia habiskan uang untukku, kenapa? Dia bahkan tidak lulus SMA. Cuma preman biasa. Keluar, sangat memalukan. Mereka mau kerjasama cuma karena ada adik yang berpendidikan tinggi. Makanya mereka mau kerjasama. Vivi, ini semua salahku. Aku terlalu hebat. Kau jatuh cinta padaku, lalu aku hancurkan perjodohan yang dipakai kakakmu mengontrolmu. Pasti sekarang dia sudah malu dan marah. Begini, untuk sementara, kesampingkan gelar doktor keuanganku. Aku sendiri akan minta maaf kepadanya. Jangan, kakak Zhao, kau begitu hebat. Jangan sampai kau minta maaf kepada orang seperti dia demi aku. Hari ini, dia cuma ingin memaksa aku untuk menyerah saja. Aku sengaja tidak mau. Lihat bagaimana aku pecahkan strateginya. Paman Wang, tolong ambilkan sesuatu dari rumahku. Vivi, barangnya sudah dibawa. Ini karya agung pelukis termasyur dinasti Tang. Wudaozi, langka banget. Harga lelang 50 juta. Udah nutup utangmu yang 26 juta? Waduh, aku waktu itu hadir di lelangnya. Aku bisa buktiin ini asli. Katanya dibeli sama orang kaya misterius. Lukisan Wudaozi aja bisa dipakai bayar utang. Kayaknya dia beneran punya duit. Kayaknya kita salah sangka tadi. Mungkin dia emang orang kaya yang selama ini sembunyi. Wang Jianmin, lukisan ini baru saja kubeli lewat asisten He. Dipasang di ruang kerjaku. Masih bagus. Kok jadi punyanya Lin Vivi? Ah, Lin Yi, jangan keterlaluan dong. Vivi kan adikmu sendiri. Punyamu ya punyanya dia. Ngapain dibedain? Nanti Vivi bakal sedih. Kalau dia putus hubungan sama kamu, gimana? Lihat dirimu. Sekarang udah 30 lebih. Istri aja belum punya. Nanti siapa yang urus perusahaanmu? Kalau kamu sakit, siapa yang akan tanda tangani untukmu? Lebih jauh lagi. Kalau kau mati, siapa yang beli kuburan untukmu? Semua ini bukan tetap harus mengandalkan Vivi? Jangan terlalu berlebihan. Kamu, hari ini kartu Vivi dibekukan. Dengan cara begini, bukankah ingin Vivi menurut kata-katamu? Dengan begini, justru membuat Vivi semakin benci padamu. Lebih baik begini. Hari ini kita bayar dengan lukisan ini sebagai pengganti. Anggap saja kau menebus kesalahan. Kalau Vivi luluh, masih bisa menoleransi. Kau jadi kakaknya lagi. Kau hanya sopir, keluarga Lin. Berani sekali mengajari aku sebagai atasan berbuat. Aku memang sopirmu, Lin Yi. Tapi ingat, aku ayah mertuamu. Setelah anakku menikahi Vivi, setengah hartamu akan jadi miliknya. Itu juga milik keluarga Wang. Ambil satu lukisan saja, kenapa? Tak tahu malu, selagi aku masih baik, segera kembalikan lukisan itu. Atau kau yang tanggung akibatnya. Tanggung akibat? Kau ancam aku? Kakak Yi, kalau tak mau bayar dengan lukisan, ya bayar sendiri tagihan ini. Lalu minta maaf pada Vivi dan ayahku. Aku bisa bantu membujuk Vivi untuk memaafkan kesalahanmu hari ini. Kalian, si serigala tak tahu terima kasih, si pengkhianat, si munafik, ditambah sopir tak tahu malu. Berani mengancamku? Dari mana keberanian kalian? Dengar, tagihan hari ini bayar sendiri siapa yang mau. Aku juga akan lapor polisi. Kau. Kamu ini anak, kenapa merobek lukisanku yang kususahkan ambil? Aku robek mau apa? Kamu orang kasar, tak berpendidikan. Papaku bilang, saat kau mati, semua hartamu jadi milik papaku dan Tante Vivi. Nanti semua punyaku. Kau pakai uangku, masih pelit begini. Serves you right. Kamu, Apa yang kau lakukan? Dia kan cuma anak kecil. Kenapa ribut sama dia? Kalau bukan kau, lambat bayar, Lumit akan robek lukisanmu. Intinya, semua ini, kau sendiri yang mulai. Kakak Yi, Lumi, dia masih kecil. Kakak jangan dendam, maafkan dia. Aku gantikan Lumi, minta maaf padamu. Kakak Zhao kita sudah minta maaf.
Cepat terima saja. Mau bagaimana lagi? Ah, anakku, kau tak perlu minta maaf padanya. Lukisan ini kuambil dari ruang kerjanya. Lumi dari tanganku, rebut dan robek. Bukan urusan kalian. Aduh, bukannya kau ingin menuntut pertanggungjawaban? Tuntut saja aku. Aku ingin lihat berani macam apa engkau mengirim ayah mertua Vivi di masa depan ke penjara. Baiklah, kau ingin sekali masuk penjara, akan kukabulkan. Siapa yang melapor ke polisi? Halo Pak, saya yang melaporkannya. Saya ingin melaporkan sopir saya Wang Jianmin. Dia mencuri lukisan saya seharga 50 juta. Saya harap Bapak menindaknya sesuai hukum. Jangan, jangan. Ini salah paham. Lepaskan aku. Lepaskan Paman Wang. Dia bukan pencuri. Ini semua kesalahpahaman. Kak, jangan keterlaluan. Lihat, tak bisa pisahkan aku dan Wang Zhao. Maka fitnah Paman Wang. Paksa aku menyerah. Licik sekali kau. Lepaskan Paman Wang sekarang. Kalau tidak, pesta ulang tahun yang sudah susah payah kau siapkan, aku tidak akan datang. Kakak Yi, untuk apa seperti ini? Apakah kau benar-benar ingin lihat Vivi menikah dengan pria tua kaya? Dia satu-satunya keluargamu. Hati nuranimu takkan sakit? Begini, aku sebagai dokter lulusan luar negeri, beri saran untukmu. Jangan bahas soal lukisan lagi. Bayar tagihan ini, bebaskan ayahku, lalu minta maaf pada Vivi. Aku bisa bujuk dia untuk maafkanmu. Diam kau. Kau siapa? Berani banyak bicara di sini. Lin Vivi mau terjun ke lubang apimu, bukan urusanku. Tapi Wang Jianmin curi lukisan bernilai 50 juta dariku, dan putrimu merobeknya. Dengar, hari ini, kalian harus ganti rugi, atau habiskan sisa hidup di penjara. Halo saudara, ini saya. Ini bukti pembelian lukisan ini. Ini membuktikan saya pemilik lukisan ini. Wang Jianmin mengaku dia mengambil lukisan ini dari ruang kerja saya. Cucunya juga merobeknya. Semua yang hadir bisa menjadi saksi. Saya saksi, Pak Tua bawa lukisannya, lalu anak ini robek. Ya, kami semua saksi. Lama tak lihat orang seenaknya. Bagus. Sopir mencuri lukisan majikan, masih berani bicara keras. Sungguh tak tahu malu. Sekarang kau harus ganti rugi kerugian Tuan Lin, mohon damai darinya, atau ikuti saya untuk klarifikasi. Hei Lin Yi, aku calon ayah mertua Vivi. Kalau kau masukkan aku suruh Vivi ingkar kakakmu. Kau buat jebakan ini cuma agar Vivi lebih peduli padamu. Hei, kau begini. Suruh mereka bebaskan aku. Aku bantu minta ampun, oke? Rupanya kau tak hanya tak tahu malu, tapi juga tak paham bahasa manusia. Aku katakan sekali lagi, hari ini kau harus ganti rugi atau tunggu saja di dalam rumah. Kakak, sudah cukup kau bertingkah seenaknya. Kau yang hartanya triliunan, CEO, masa demi 50 juta memalukan Paman Wang seperti ini? Aku kan adikmu satu-satunya, uangmu adalah uangku. Sekarang ku suruh kau keluarkan uangku, bebaskan Paman Wang. Uangmu, aku belum pergi, belum giliranmu untuk atur hartaku. Bukannya kau peduli Wang Jianmin, kalau begitu kau sendiri bayar ganti ruginya. Dulu tiap bulan selalu memberimu 5 juta untuk biaya hidup. Demi calon mertuamu, keluarkan 50 juta saja seharusnya tak sulit bagimu, kan? Kau tahu uangku sudah diinvestasikan ke kakak Zhao. Aku paham sekarang. Kau takut kalau aku menikah, kau jadi orang tua sebatang kara, ya? Jadi kau ancam aku agar lebih peduli padamu. Tapi kau salah cara. Kamu sungguh sombong ya, anggap dirimu penting banget. Perhatian dari serigala tak bersyukur, siapa yang peduli, cukup bicara, cepat bayar. Kalau tidak, biar orang tua ini habiskan hidupnya di penjara. Vivi, sayang, kakakmu benar-benar takut. Bagaimana kalau kau tenangkan dia dulu? Bantu paman lewati masalah ini. Paman sudah tua, kesehatan juga tidak baik. Di penjara, sehari pun aku tidak tahan. Zhao pasti tidak tega melihatku menderita di penjara. Benar kan? Kakak, aku benar-benar tidak menyangka. Untuk menahanku, kau bahkan bertindak tanpa memilih cara. Baik, aku setuju. Meski aku nanti menikah, aku akan lebih memperhatikanmu sedikit, agar kau tidak jadi orang tua yang kesepian. Dan pesta ulang tahun yang kau usahakan keras, aku akan datang. Cukup, kan? Sekarang bisa bebaskan orangnya? Kakak Vivi yang begitu sombong itu sudah menyerah. Jangan cari masalah lagi. Kalau masih begitu, hubungan kalian akan hancur. Kehilangan adik sebaik itu, kau akan sangat menyesal. Hubungan kakak adik yang tak bersyukur tak ada yang mau. Kau coba ulangi lagi. Kau mau hubungan kita benar-benar putus? Oh ya, itulah yang kuinginkan. Hei kau. Lihat ini, perjanjian pemutusan hubungan. Kalau kau sungguh-sungguh berani melakukannya, cepat tanda tangan. Adik tak bersyukur sepertimu, sedetik pun tak kumau. Tanda tangan. Tadi ribut minta putus. Cepat tanda tangan. Tanda tangan. Memiliki kakak baik, tak dihargai.
Banyak yang mau jadi adiknya. Kakak, lihat aku. Tak mau memberi sesen pun padaku, cuma ingin mengusirku dari rumah. Baiklah, tak kusangka kau, untuk membuatku menyerah, bisa sebengis ini. Kau pikir aku mudah ditakut-takuti? Aku peringatkan kau, sekarang keluarkan 30 juta dan lepaskan Paman Wang. Lalu minta maaf pada kami semua. Kalau begitu, aku bisa anggap perjanjian ini batal. Kalau tidak, aku akan tanda tangani perjanjian ini. Kau akan kehilangan aku, adikmu yang hebat ini, selamanya. Hidup sendirian hingga tua, tak ada yang peduli, mati pun tak ada yang urus. Gimana? Dengar aku benar tak mengakui kau. Takut? Nggak sanggup main lagi? Kalau kau takut, cepat, bayar, lepaskan, minta maaf. Kalau tidak, aku sungguh tanda tangan. Percaya? KI, Vivi sudah bilang mau, peduli padamu, jangan main lagi, pengecutan kecil ini, terus begini, hanya bikin jengkel. Cukup, hakim sulit putus urusan keluarga. Aku urus pencurian saja, Tuan Lin. Mau selesaikan pribadi atau proses hukum? Pak, aku sudah paham. Kak Zhao, lihat, dia tak rela kehilangan. Adik hebat seperti aku. Dia takut aku marah. Pasti pilih damai. Pak, lepaskan dia. Dengar tidak? Kami sepakat damai. Gapai aku untuk apa? Lepas. Kalau tidak, aku lapor kalian. Siapa bilang mau damai? Pak, saya minta ditangani resmi, langsung jalankan proses hukum. Tangkap Wang Jianmin. Wang Jianmin mencuri lukisan antik bernilai 50 juta. Kami secara resmi terbitkan surat penangkapan. Bawa pergi. Vivi, tolong aku. Mohon kakakmu. Aku tak mau masuk penjara. Aduh. Pak, Tangkapan bagus, harusnya begitu. Memang orang macam apa? Maling kok berani banget. Kalian semua, lepaskan dia. Berdiri. Nonalin, baju ini pacarmu juga pakai. Lukisan juga kalian rusakkan. Kontrak sudah ditandatangani, uangnya kapan diberikan? Aku bicara jelas dulu, kalau hari ini tak bisa bayar, kami akan pakai cara yang agak keras. Kamu ini, tak ada rasa situasi sama sekali. Tak lihat aku sedang menolong orang, berani ganggu urusanku. Percaya aku bunuh kau? Memang pikir aku tak ada dukungan. Rusak lukisan kami, hancurkan toko kami, pukul orang pula. Tim keamanan, datang sini. Hajar baik-baik orang-orang ini. Selesai hajar, serahkan ke Pak. sekelompok orang barbar. Aku lulusan universitas ternama, doktor keuangan, investasi bos jalan bisnis. Berhenti. Sekarang baru takut? Memangmu yang kupukul, dokter macam kau ini. Memangmu yang kupukul, konsultan macam kau ini. Memangmu yang kupukul, pria yang cuma hidup dari wanita. Barbar, kalian memang barbar. Kalian tak tahu apa-apa, hormati talenta kelas atas. Aku akan melapor, aku akan telepon polisi. Tunggu saja. Aku belum tangkapmu. Berani menelepon polisi? Ku kasih tahu. Hanya orang seperti CEO Lin, yang benar-benar bos bisnis sejati, layak dihormati. Orang macam kau. Mau belanja barang mewah? Lebih baik ke tempat sampah, cari baju saja. Bajingan penjilat. Berani sentuh aku, kakak Zhao. Awas ku bunuh kau. Jangan kira aku tak pukul wanita. Kau juga miskin. Berlagak, nona besar. Vivi, Lanjut pukul. Setelah selesai, masukkan mereka. Tunggu. Tak habis-habis ya. Lin Yi, kau buta ya. Aku kan satu-satunya adik kandungmu. Kamu cuma diam melihat aku dipukuli sampai mati? Dengar ya. Kalau kamu masih diam saja, aku sungguh tak akan anggap kau sebagai kakak lagi. Manajer Wang, tim keamananmu ini lemah ya? Kok masih ku dengar suara orang berbicara? Direktur Lin, silakan mundur, serahkan padaku. Lin Vivi, di kehidupan lalu, aku susah payah berikan kamu hidup mewah dan nyaman. Tak engkau hargai, malah bunuh aku. Sekarang, akan kurasakan kamu jatuh dari puncak dan dihina-hina. Bos Ye, ku dengar Anda ingin adakan pesta ulang tahun untuk putri di Taman Puncak Awan, tapi tak dapat tempat yang cocok. Kebetulan aku tak pakai, gratis ku berikan pada Anda. Taman Puncak Awan. Bukannya itu tempat yang dipersiapkan untuk adikmu yang manja itu? Setiap tahun, tak pernah disewakan. Tahun ini, kok mau berikan padaku? Ada serigala tak bersyukur, tak layak Lin Yi beri perhatian. Taman Puncak Awan, tempat bagus ini, lebih cocok untuk yang lebih layak.
Baik-baik. Saya berterima kasih pada Tuan Lin. Relakan ini. Lin Yi ini yang paling disayang adalah putri kesayanganku. Dia selalu ingin di Taman Puncak Awan adakan pesta ulang tahun. Kali ini keinginannya terpenuhi. Dia pasti senang. Kesempatan ini Ye Juxiao ingat. Jika ada kesempatan, pasti akan balas budi Tuan Lin. Tuan Ye terlalu sopan. Putri Anda anggun dan mulia, bisa di Taman Puncak Awan, tempat indah ini, rayakan ulang tahun ke-18, sangat cocok. Bagus sekali. Sekretaris Bai, cepat angkut semua hadiah yang sudah siap ke Taman Puncak Awan. Besok saya harus beri putri kesayangan saya kejutan besar. Ibu, Pulang. Ayo masuk. Menantuku sayang, kau baik-baik saja? Lin Yi itu berhati batu. Terhadap adiknya sendiri, ia pun tega menyakiti. Kakak ipar ayahku sebenarnya difitnah oleh kakakmu. Ibuku demi meredakan ini, tapi semua uang yang dikumpulkan dari rumah Lin Yi habis untuk membayar. Kau harus memberikan penjelasan kepada keluarga Wang. Kakak Lin Yi ini, tak kusangka demi membuatku menyerah, ia benar-benar tega mengirimku masuk. Jangan kira dengan ini aku akan lebih peduli padanya, lebih menghiraukannya. Mimpi belaka. Benar. Vivi, jangan sekali-kali menyerah. Biar Lin Yi si bajingan tahu, keluarga Wang kami bukanlah sembarangan. Vivi, ini salahku. Kembali ke negeri tanpa persiapan. Seandainya aku cairkan saham opsi lebih awal, kau tak akan karena beberapa puluh juta ini menderita kesulitan besar di Lin Yi. Ini semua salahku. Bagaimana kalau aku bawa Lumi kembali ke luar negeri? Kakak Zhao, apa yang kau bicarakan? Ini tak ada hubungannya sama sekali denganmu. Semua gara-gara abangku, dialah yang memicu masalah. Lin Yi si hati hitam itu, dia sengaja mempermalukan Vivi. Dia picik, tak pantas jadi kakak Vivi. Lebih baik cepat usir dia dari keluarga Lin. Aset Vivi, cepat ambil. Bagus anakku, dokter lulusan luar negeri. Mengelola perusahaan lebih hebat dari Lin Yi, si buta huruf. Ide bagus. Kak, saat kau dan abang pegang perusahaan, beri aku jabatan wakil direktur. Lin Yi si pelit itu, suruh aku jadi kepala satpam. Ini jelas merendahkanku. Saat dia diusir, akan kuhinanya. Meskipun kali ini dia keterlaluan, tapi aku masih mau kasih dia satu kesempatan lagi. Asalkan dia pindahkan semua hartanya ke atas namaku, nanti aku masih mau kasih dia makan. Lagi pula, kakak Zhao kita baru pulang dari luar negeri, masih butuh jaringan dia. Tapi, kerugian yang dia sebabkan kepada semua orang kali ini, pasti ku buat dia bayar berlipat. Karena Vivi sudah bilang begitu, maka kita untuk sementara lepas dulu Lin Yi. Tapi dia harus keluar dari keluarga Lin. Lalu rumahnya di Tangchen Yipin, unit itu, harus diserahkan untuk kita tinggali. Dia juga harus sujud dan minta maaf kepadaku. Aku dan Paman Wang sudah keluar dari kantor polisi. Sepertinya kamu sudah menyadari kesalahanmu sendiri, kan? Aku tahu kamu terlalu takut kehilangan aku sebagai adik, baru bikin tipuan kasar seperti ini. Begini saja, aku masih mau kasih kamu satu kesempatan untuk tetap jadi kakakku, asalkan kamu setujui 3 syaratku. Mau kasih aku kesempatan? Katakan, aku ingin lihat syarat apa yang kamu ajukan. Pertama, lepaskan jabatan CEO. Serahkan pada kakak Zhao untuk mengurus perusahaanmu. Kedua, alihkan semua harta yang atas namamu ke namaku. Tulis sebagai hibah sukarela. Ketiga, besok di pesta ulang tahun, kamu harus di hadapan semua orang bersujud minta maaf padaku dan Paman Wang. Singkatnya, aku satu-satunya adikmu. Perusahaan dan hartamu itu lambat laun akan jadi milikku. Lebih baik sekarang kau berikan untukku. Dengan begitu, nanti saat kau tua, aku masih bisa memberimu makan. Kalau tidak, aku akan sungguh-sungguh menandatangani perjanjian putus hubungan. Buatmu menjadi orang tua kesepian tak berdaya. Kupikir kau hanya bodoh, ternyata kau memang sakit jiwa. Sebagai mantan kakakmu, aku sarankan kau segera periksa otak di RS nomor 3 Beicheng. Jangan sampai terlambat menangani delusimu. Lin Yi, jangan cari gara-gara. Aku tahu, kau cuma iri karena aku lebih baik pada kakak Zhao. Lihatlah dirimu sendiri, wajahmu yang sinis itu. Kau punya kelebihan apa? Mengapa aku peduli padamu? Wang Zhao cuma anak supir dengan asisten rumah tangga kami. Apa yang layak ku dengki? Cepat tanda tangani perjanjian putus hubungan. Aku tak mau dengan pengkhianat sepertimu terus berhubungan. Cukup Lin Yi. Jangan main permainan, rendahan seperti ini lagi, aku tak terpengaruh. Kak, aku tahu kau angkuh. Kemarin di Hermes,
Kau malu meminta maaf padaku. Tapi sekarang hanya kita berdua. Berhenti berpura-pura. Kalau terus berpura-pura, aku akan benar-benar tanda tangani perjanjian ini hingga kau kehilangan adikmu selamanya. Cepatlah, setujui 3 syaratku. Kalau begitu, aku masih mau mengakui kau sebagai kakak. Tak satu pun syaratmu kusetujui, dan pesta ulang tahunmu sudah. Tahu-tahu. Cuma mau aku datang ke pestamu. Baik-baik, aku akan datang. Ini saja tutup. Bagus, menantuku. Terhadap orang macam dia harus tegas. Biar Lin Yi tahu. Orang macam dia tak tamat SMP, warga biasa, tanpa adikmu yang hebat, siapa dia? Bagus kakak ipar. Setiap lihat Lin Yi, sok superior, sok dermawan, bikin kesal. Ngandalkan status bos, sok aja. Sok apa lagi? Ya, harus bikin Lin Yi si preman kapok. Biar dia sadar, kalau mau tetap jadi kakak Vivi, harus junjung keluarga Wang di tangan. Vivi, bos Lin rakus pelit. Dia bakal rela alihkan hartanya untukmu? Tenang saja Kak Zhao. Apa yang dia lakukan hanya ingin aku tahu betapa pentingnya dia. Dia takut aku tak mengakuinya. Lagi pula, aku satu-satunya adiknya. Sebenarnya dia peduli padaku, sangat peduli. Hanya, dia gengsi mengakuinya. Tapi dia tetap menurutiku. Tunggulah dan lihatlah, di pesta ulang tahun besok, bagaimana dia memohon padaku. Master perhiasan Victor mengirimkan 1 set kalung berlian merah muda premium. Semoga Putri Ye semakin sukses. Keluarga Huo dari Beicheng mengirim 1 set porselen biru putih dinasti Song Selatan. Semoga masa depan Putri Ye gemilang. Komandan militer Lusinan mengirim 1 mobil sport Maserati. Semoga Putri Ye unggul tak tertandingi. Semua, perhatikan baik-baik. Setiap hadiah di sini bernilai puluhan juta. Terutama yang ini, mahkota Edward. Ini pernah dipakai ratu saat penobatan. Benar-benar layak disebut harta tak ternilai. Harus ekstra hati-hati. Akhirnya selesai diatur. Tamu-tamu sebentar lagi akan masuk. Ikut aku jemput Nona Ye. Ayah, hotel ini sangat mewah, sungguh megah. Merayakan ulang tahun di sini pasti menyenangkan. Lumi, kalau kamu suka, nanti ulang tahunmu bisa juga dirayakan di sini. Terima kasih Tante Vivi. Keluarga sendiri tak usah berterima kasih. Hotel ini milik Lin Yi. Untuk menyenangkan aku, dipersiapkan untuk ulang tahun ke-18ku sebagai hadiah. Taman Puncak Awan di sini benar-benar luar biasa. Setiap ulang tahun, pesta diadakan di sini untukku. Orang lain ingin pesan pun tak bisa. Vivi, hotel ini sangat megah. Pasti sangat berharga ya. Nak, kamu di luar negeri beberapa tahun ini tak tahu. Hotel ini bukan hanya bintang 7. Tapi lokasinya di pusat kota. Omzetnya per tahun lebih dari 300 juta. Lin Yi, untuk menyenangkan Vivi, hotel sebesar ini langsung dia berikan. Kalau bukan karena ketulusannya, Vivi takkan mau terima. Benar katamu kali ini. Kalau Lin Yi tidak alihkan semua asetnya ke nama Vivi, lalu berlutut minta maaf padaku. Hotel Vivi ini jangan kau ambil. Biar Lin Yi menyesal. Betul, nanti pekerjaan dari Lin Yi untuk keluarga kita tinggalkan semuanya. Biar Lin Yi tidak punya lagi kesempatan menyenangkan kakak ipar. Menantu, dengarkan aku. Kalau kali ini Lin Yi bertele-tele, tidak alihkan hartanya ke namamu, jangan lagi kau akui dia. Biar dia mati sendirian. Pergi sana. Tenang Ibu Wu. Walaupun kamu tak bilang, aku juga akan lakukan ini, kali ini. Dia tak hanya akan pindahkan semua aset atas namaku, nanti juga akan minta maaf pada semua di Tian, secara bergiliran di pesta, baru aku bisa maafkan dia. Ayo masuk. Direktur Lin. Ini semua harta yang Anda dan Lin Vivi kumpulkan bertahun-tahun. Sudah saya tarik kembali. Saya juga kumpulkan bukti. Wang Jianmin dan Wu Guixiang mencuri harta Anda. Bisa dituntut kapan saja. Bagus, langsung tuntut. Aku mau mereka sekeluarga, terlantar di jalan. Rasakan hidup sebagai pengemis. Menantu. Pesta ini diatur, sangat mewah. Lin Yi, demi menyenangkanmu, benar-benar mengeluarkan biaya besar. Aku tahu kakakku, tak berani melawanku, baru saja masih bersumpah, berpura-pura ingin memutuskan hubungan. Tapi sesaat kemudian, saat saya ajukan 3 syarat, dia langsung patuh. Kirimkan segunung hadiah, minta berdamai denganku.
Lin Yi, orang kaya baru itu ya, suka pura-pura jujur. Sebenarnya tulangnya rapuh banget. Cuma denger Vivi mau putus hubungan, di luar pura-pura tenang, dalam hati ketakutan. Tapi gengsi minta maaf. Jadi cari harta karun ini, buat bikin Vivi senang. Kasih pukulan dulu, lalu beri permen. Trik kecil Lin Yi ini. Banyak ya? Dia suruh orang pukul aku, masih kuingat. Jangan kira dengan hadiah kecil, bikin aku senang, aku akan maafkan dia. Mimpi, kali ini, dia harus pindahkan semua asetnya ke aku. Lalu di depan umum, berlutut minta maaf, baru aku mau akui dia lagi. Sudah, cukup bahas dia. Barang-barang ini, suka yang mana, ambil saja. Suka yang mana, ambil saja. Nanti, kalau masih ada yang disuka, bilang. Kalau kurang, suruh kakakku beli lagi. Cantik sekali ini. Kau bilang Lin Yi, dia sok keras kepala dan suci. Kalau dari awal begini, kan beres. Mesti cari banyak masalah lagi. Ini bagus, cocok buat kakak Zhao. Nah, karena Lin Yi sudah sadar diri, kita bisa kasih dia kesempatan lagi jadi kakak Vivi. Tapi, dia harus serahkan perusahaannya, villa dan mobil mewahnya, koleksi antiknya, semua harus dialihkan ke nama Vivi. Mana mungkin dia rela lepaskan adik satu-satunya ini, agar aku anggap dia kakak, uangnya pun, perusahaannya, bahkan suruh dia mati seketika, dia harus nurut. Vivi, ini semua hadiah dari kakakmu sebagai permintaan maaf untukmu. Kamu berikan begitu saja padaku, kakakmu tidak akan komentar, kan? Kakak Zhao, maksudmu apa? Barang ini dapat dikenakan di tubuhmu. Itu kehormatannya. Apalagi kakakku sudah memberikan hadiah-hadiah ini padaku. Aku bebas memberikannya pada siapapun. Bahkan jika hadiah-hadiah ini kuhancurkan atau kubuang, dia tak berani protes. Apa ini? Kenapa masih ditutup kain? Apa ini? Kenapa masih ditutup kain? Lin Yi si pelit ini benar-benar mengeluarkan modal besar. Permata ini bersinar sekali, pasti sangat mahal. Tapi dari mana mahkota ini? Aku belum pernah melihatnya. Paman Wang, kamu biasanya suka mengoleksi barang, kan? Barang-barang ini, apa kamu mengenalinya? Aku biasanya hanya meneliti artefak dalam negeri. Barang ini jelas dari luar negeri. Oh ya, kakakmu kan doktor dari universitas ternama, dia pasti paham. Anak, cepat jelaskan pada semua orang. Benar kakak Zhao. Kamu hidup di luar negeri, bertahun-tahun, sudah lihat barang bagus semua, pasti kenal ini. Takut bikin kecewa semua orang. Kakak Zhao, silakan katakan. Kami percaya padamu? Semua tahu, Ratu. Ini mahkotanya saat penobatan, dikenakan Ratu. Namanya mahkota Edward. Terbuat dari 100 lebih, kecubung. Nilainya 500 juta. Hanya saja, yang asli ada di luar negeri. Yang ini jelas palsu. Lihat batunya, warnanya kusam. Kualitasnya biasa saja, jelas terbuat dari kaca. Paling mahal puluhan ribu. Apa? Lin Yi penipu. Berani pakai kaca untuk tipu Vivi. Berani sekali. Kalau mahkota ini palsu, berarti gelang ini pasti juga palsu. Kalau bukan kakakmu, berpengalaman luas, kami sudah ditipu Lin Yi, si bajingan. Dia tipu kita semua. Sudah kuduga Lin Yi tak berniat baik. Kakak ipar, jangan sekali-kali mengakui Lin Yi sebagai kakak lagi. Semua itu sampah. Sudah kuduga orang itu tak berniat baik. Bagus Lumi menghancurkannya, hancurkan semua barang rongsokan ini, buang jauh-jauh. Direktur Lin, terima kasih banyak kali ini. Siwan sangat senang mendengar akan mengadakan pesta ulang tahun di Taman Puncak Awan. Dia girang sekali. Dia bilang aku harus mengundangmu. Kamu harus berikan aku muka ini. Tentu kehormatan bisa hadir di pesta putri Bapak. Aku pasti datang. Aku pasti hadir. Direktur Lin, ada masalah. Manajer hotel telepon bilang Lin Vivi bawa keluarga Wang pergi ke Taman Puncak Awan. Apa?
Mereka ke sana pasti tak ada hal baik. Mungkin merusak pesta putri Tuan Ye. Cepat siapkan mobil. Halo? Tuan Ye, pesta ulang tahun sudah siap. Mahkota Edward kesukaan Nona Siwan juga sudah sampai di Taman Puncak Awan. Baik. Bagus sekali. Bawalah Nona Siwan dulu. Aku akan segera menyusul. Nona, Wow, Hotel Puncak Awan memang luar biasa. Pak Ye sudah memerintahkan kami menyiapkan Taman Puncak Awan dan menyiapkan hadiah favoritmu. Lihat sendiri saja saat masuk. Sudah, aku tahu. Ayahku paling sayang padaku. Ayo kita masuk. Mau lihat nih, kejutan apa yang dia siapkan. Cepat ayo masuk. Lin Yi ini hati hitam. Sengaja menempatkan satu kamar barang rongsokan. Dan mahkota puluhan yuan ini diletakkan di tempat paling mencolok. Hei, bukankah ini sengaja menghina Vivi? Aku sudah tahu Lin Yi munafik ini tak berniat baik. Tampaknya kita harus memberinya pelajaran yang mendalam. Baru dia paham jelas akibat mengusik keluarga kita. Ya, harus dihukum berat si pecundang ini. Lin Yi lelaki picik, licik, dan berakal busuk ini. Tak perlu kasihan padanya. Lihatlah kalian, sudah naik di kepala Vivi. Vivi, bagaimana jika barang rongsokan ini kita hancurkan juga? Ya, hancurkan rongsokan ini, hancurkan. Baik, hancurkan. Kalian minggir. Berhenti. Berhenti. Kalian mau apa? Ini mahkota ratu saat penobatan yang pernah dipakainya. Beresiko kalian sentuh? Ini siapa sih cewek cantik? Berani lawan menantuku? Kalau nggak mau telanjang, dilempar keluar. Pergilah cepat. Urusan keluarga Wang, belum giliranmu. Kamu cewek cantik ini. Untuk urun pendapat, kalau paham situasi, pergi. Menurutku yang nggak paham, itu kalian. Kalian tahu siapa Nona kami? Waduh, kalian ini siapa saja? Hotel ini punya menantuku. Hancurkan semuanya. Kalau berani injak aku untuk lewati. Tante jahat minggir, jangan halangi Tante Vivi, pergi sana. Untung aku sigap. Ini harta tak ternilai, juga hadiah papa. Jangan sampai rusak. Jangan mengganggu. Barang rongsokan ini, hari ini harus kuhancurkan. Berhenti, ini hadiah dewasa. Dari Bos Ye untuk Nona. Kalian berani rusakkan? Nggak takut mati? Kamu berani mengajari aku? Kamu mau aku bunuh dulu? Hei, buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik, hari ini pasti kuhancurkan ini. Cepat, lebih cepat lagi. Bos Lin, apa di hati Bapak masih ada adik Lin Vivi? Buru-buru mau menolong dia? Si serigala tak bersyukur itu tak layak aku pusingkan. Aku khawatir dia bentrok dengan Bos Ye. Kalian perampok. Kalian tahu tidak apa yang kalian hancurkan? Ini mahkota yang pernah dipakai ratu. Harganya 500 juta. Hancur oleh kalian. Dari mana orang kampung ini? Tak kenal barang bagus. Ini cuma barang plastik seharga puluhan yuan. Kau kira asli? Ya, cuma tiruan, hahaha. Ini mahkota 500 juta. Ayahku susah payah dapatkan ini. Ambil otakmu dari tumit dan gunakanlah. Dia yang di sampingku ini, doktor dari Universitas Internasional, konsultan investasi terkenal di jalan bisnis. Kakak Zhao barusan sudah mengidentifikasi dengan jelas. Mahkota ini cuma barang plastik. Cuma terbuat dari plastik dan kaca, barang murah puluhan yuan. Kamu malah mengira ini asli. Bilang nilainya 500 juta, hahaha, lucu sekali. Omong kosong, mana mungkin, cuma puluhan yuan.
Ini cuma sampah. Aku belajar bertahun-tahun di luar negeri, barang bagus yang kulihat lebih banyak dari garam yang kamu makan. Kamu anak kecil, berani meragukan penilaianku. Kalian benar-benar omong kosong. Kamu kampungan, masuk dari mana? Taman Puncak Awan ini bukan tempat untuk pengemis, bisa sembarang masuk. Betul juga. Dari mana kalian dapat undangan? Pelayannya juga. Orang rendahan macam apa dibiarkan masuk. Nanti akan aku laporkan ke manajer. Aku justru mau tanya, kenapa kalian datang mengganggu pesta ulang tahunku? Apa? Aku tak salah dengar pesta ulang tahunmu? Kamu bukan takut, tapi delusi ya. Coba tanya di luar, siapa yang tak tahu Taman Puncak Awan ini khusus untukku, Lin Vivi. Kamu, gadis cantik, masuk cuma buat makan gratis. Alasan apapun bisa kamu karang. Sekarang, sebelum kupanggil satpam, pergi cepat. Atau nanti, kupanggil orang, lepaskan bajumu dan buang keluar, percaya tidak? Omong kosong. Ini jelas pesta putri kami. Direktur Y, buruk nih, ada yang ganggu putri kita. Di Beiceng, berani ganggu putriku? Kuhancurkan dia jadi 8. Berani lagi kurang ajar ke putri kami? Puteri, Tak paham bahasa manusia? Kukatakan sekali lagi, ini milikku, Lin Vivi, pesta ulang tahun. Siapa dia? Berani meniru aku? Tempat ini sudah dialihkan ke putri kami. Dipindah tangankan untuk kalian. Ini adalah milikku, Lin Vivi, tempat eksklusif. Kenapa aku tak tahu? Atau kalian berdua di siang hari sudah mulai bermimpi? Taman Puncak Awan ini, tanggal 18 setiap tahun. Aturan tak disewakan. Siapa di Beiceng tak tahu. Kakak ipar perempuanku sudah terus di sini mengadakan pesta ulang tahun 10 tahun. Kamu muncul bilang ini punyamu? Sungguh konyol. Oh Vivi, aku paham. Keduanya ini pemain sandiwara diundang KKI. Sengaja mengacau di sini, ingin menipu kita. Jika kita tertipu, nanti tiba-tiba KKI muncul jadi penengah. Kamu harus berterima kasih padanya. Kesalahan KKI dulu langsung dihapus. Lini rendahan ini suka main trik tak bermutu. Vivi, jangan lemah hati lagi. Putus hubungan dengannya. benar. Gertakannya tak bisa dipakai. Dia pakai jurus penyelamat. Lin Yi ini selalu licik. Dengar baik-baik. Lokasi Taman Puncak Awan ini diserahkan oleh Direktur Lin kepada kami. Banyak bicara. Bilang pada kakakku, kalau dia masih ingin aku jadi adiknya, segera penuhi permintaanku. Hentikan semua cara licik ini. Sudah dengar? Kalian orang-orang brengsek. Awas kubur diri sendiri. Dasar gadis cantik, berani mengutukku? Hari ini akan kubuat kau masuk kubur. Berhenti. Siapa berani ganggu putriku? Wah. Pemeran baru lagi. Lin Yisi tak berguna untuk pertahankan kakak iparku, sungguh berusaha keras. Aksi licik selalu berhasil ya. Aku yang akan pukul putrimu itu. Berani pukul aku? Kau berani pukul putraku? Aku lawan kau. Dari mana orang gila ini buat keributan di tempatku? Aduh, Vivi, kau baik-baik saja? Bangsat, kau berani kau pukul aku? Percaya tidak, kau tak bisa hidup di Beiceng. Sekretaris Bai, bawa Nona dulu untuk diobati. Aku yang tangani orang jahat ini. Sudah 30 tahun aku kuasai Beiceng. Baru dapat anak perempuan di usia ini. Untuk melahirkan anak kesayangan ini, istriku disuntik 80 kali. Siapa di Beiceng yang tak tahu? Anakku adalah nyawaku. Tapi kalian berani menghina putriku seperti ini. Hancurkan pesta ulang tahunnya dan pukul wajahnya. Hari ini pelajaran berat harus kuberikan, atau aku tak pantas dengan penderitaan istriku. Anak buah,
Yah, Kepung mereka. Pukuli habis-habisan. Apa yang kalian lakukan? Kau pikir aku takut? Bangsat, kau berani sentuh Lin Vivi hari ini? Kau tahu siapa aku ini? Aku Yejuk Xiao, memukul orang di Beiceng tak perlu lihat wajah siapapun. Apa? Kau bos ya? Kau memang bos ya? Kau yang punya banyak anak buah? Mengendalikan senjata Tiongkok, raja bawah tanah Beiceng? Ya, benar, saya Yejuk Xiao. Sudah lama saya pensiun, berjanji pada istri, tidak lagi menumpahkan darah. Tapi hari ini, kalian binatang. Menyentuh batas toleransi saya, Ye. Saya tak keberatan membuka kembali pembantaian untuk kalian. Ayo, setiap orang, potong satu tangannya, lempar ke sungai kota untuk makanan ikan. Tunggu. Bos Ye, apakah ada kesalahpahaman di sini? Saya akui, memang memukul putri dan sekretaris Anda. Tapi mereka tiba-tiba menyerbu pesta ulang tahun saya, berteriak-teriak, menyuruh kami pergi. Tindakannya juga tak pantas, bukan? Dia masuk ke pesta ulang tahun kakak ipar saya, mengutuk keluarga kami. Siapa tahan itu? Meski Anda bos Ye, harus tanya dulu sebab akibatnya. Iya. Katakan, ini pestanya ya? Ya, tempat ini sudah kakak pakai 10 tahun, untuk ulang tahunku tidak pernah disewakan. Ini ulang tahunku. Kalau tak disewa, milikmu, kepala bodohmu ini. Kenapa tak terpikir bisa ada pengecualian? Aku bukan itu maksudku. Kemarilah. Buka matamu, lihat baik-baik pesta ulang tahun hari ini siapa tuan rumahnya. Bagaimana mungkin? Ini kan pesta Vivi. Lin Yi ini malah sewa taman puncak awan ke orang. Apa dia masih mau jadi kakak Vivi? Memalukan kita. Sudah lihat jelas? Pesta ulang tahun hari ini siapa tuan rumahnya? Jawab. Kamu si badut? Atau putriku, Yesiwan? Lihat aku. Katakan. Yesiwan, tuan rumah pestanya putri Anda, Yesiwan. Vivi, Kamu masuk pesta putriku. Hancurkan semua barang berharga yang susah payah kukumpulkan untuknya. Semua harta langka itu, bahkan memukulnya. Aku seorang lawan kalian semua, 100 tamparan. Nggak berlebihan kan? Bagus. Tampar. Tunggu. Tuan Ye, wahai Tuan Ye. Bicara baik-baik dong. Aku Wang Zhao, konsultan untuk banyak bos di jalan bisnis, konsultan bisnis, doktor keuangan dari Universitas Internasional. Kasih aku muka sedikit, lepaskan mereka. Justru orang kayak kamu yang kupukul, pulang kampung palsu. Di hadapanku, mukamu nggak ada harganya. Aku pulang kampung beneran. Aku Tionghoa perantauan kelas atas kamu. Terus kenapa? Pukul ya sudah dipukul, perlu tanya cuaca. Kamu ketagihan mukul ya, ha? Kamu tak punya etika. Kalian orang-orang lokal, kampungan. Kalian itu orang barbar, tak beradab. Sudah selesai ngomong. Ngapain? Kalau sudah, ku beri tambahan 1 tamparan. Vivi. Tuan Ye, kasihlah muka untuk orang tua ini. Tolonglah. Enggak. Bos Ye, mundur sedikit langit luas. Enggak mundur.
Ganti rugi. Kami ganti rugi, boleh kan? Hitunglah berapa total kerugian di sini. Kami bayar. Ganti rugi ya? Bagus. Akan kubuat kau ganti. Belum lagi semua barang di sini kalau dijumlah nilainya lebih dari 1 miliar. Yang terpenting, ini barang yang kukumpulkan dari berbagai negara lewat banyak bantuan dengan susah payah bertahun-tahun baru terkumpul. Cintaku pada anakku, perasaan ini, hati ini, ungkapan kasih sayangku, bisa kalian ganti? Mampukah? Tapi kami tak tahu sebelumnya. Tak tahu. Ah, Hanya bilang tak tahu lalu ingin lewat begitu saja? Hah? Rasanya kau belum kenal gaya Ye Juk Xiao ya? Ayo, tampar mereka. Bagaimana mereka hina anakku? Akan ku kembalikan ratusan ribu kali lipat? 2 kali lipat. Kami ganti 2 kali lipat. Cukup kan? Kakakku adalah Lin Yi dari grup Lin. Dia sangat kaya. Asal aku minta, pasti dia bayar ganti rugi. Kalau Bos Lin mau jadi perantara kalian, aku bisa memberi muka untuknya. Beri kalian kesempatan menebus kesalahan. Serigala tak tahu terima kasih ini tak layak ku jadi perantara. Kak, kenapa baru datang? Harus lihat aku dipukuli mati dulu, baru puas, ya? Tak kusangka untuk buat aku menyerah, kau tega buat jebakan begini. Biar kau bersyukur, buat jebakan, Bukan begitu? Kau sengaja batalin pesta ulang tahunku, lalu tempat yang kugunakan 10 tahun dikasih ke orang lain, lalu kami tabrak Bos Ye. Saat Bos Ye akan menghajar kami, kau muncul seperti juru selamat, lalu di sini pura-pura membela kami. Kami harus berterima kasih. Ini kan jebakanmu? Betul, rencanamu akan gagal. Lin Yi, kamu munafik sok suci. Kau memang tak berpendidikan, tak punya tata krama. Atas nama Vivi, ku beritahu, kau tak layak jadi kakaknya. kalian bodoh-bodoh ini, kalau digabung pun tak bisa punya otak yang normal. Suka ngomong seenaknya, lanjutin aja. Mau lihat, kamu bisa lompat-lompat sampai kapan? Wah, Kak Lin Yi, semua salahku. Karena aku terlalu hebat. Jadi yang kamu pilih, calon-calon pacar itu kalah semua. Merusak rencana perjodohan untuk kendalikan Vivi. Marahmu, luapkan padaku saja. Jangan lagi pasang jebakan untuk paksa Vivi menyerah. Kak, lihat tuh Wang Zhao. Jauh lebih dermawan. Kamu kok maksa aku nikah sama orang-orangmu itu? Baru senang ya? Ini kan maksa aku putus hubungan sama kamu. Terakhir ku katakan, cepat ganti rugi Bos Ye. Lalu ruang pesta ini hias ulang untukku. Kalau tidak, rumah yang kamu beli tak ku tinggali lagi. Tas yang kamu beli tak ku pakai lagi. Pesta ulang tahunku, kamu juga jangan harap datang. Mau lihat kamu pakai apa lagi buat menyenangkanku. Lin Vivi, kamu benar-benar hilang akal atau sudah gila? Punya adik seperti kamu, sakit jiwa begini. Lihat sebentar saja sudah malu. Kak, cara-cara mengadu dombamu ini, bagi saya, sudah tidak mempan lagi. Saya beri kesempatan terakhir, segera penuhi permintaan saya. Kalau tidak, saya hitung mundur. Saya benar-benar akan putus hubungan denganmu. 3, 2, 1. Bos Ye, Untung kau tahu diri. Kalau sedikit terlambat, benar-benar saya putus hubungan. Nanti, walaupun kau menangis dan memohon, tidak akan berhasil lagi. Hahaha. Lin Yi, kau memang tetap lemah seperti biasa. Kupikir kali ini kau benar-benar akan berani. Ku beritahu, jika masih ingin jadi kakaknya Vivi, perbaiki sikapmu. Jangan gunakan cara rendahan ini. Pada akhirnya, yang bereskan masalah tetap kau. Bos Ye, kau lihat sendiri, yang jebak keluarga kami adalah Lin Yi. Karena dia yang buat onar, maka kami hingga merusak barangmu dan berselisih dengan putrimu. Jika ada permintaan apapun, sampaikan padanya. Biar dia rasakan akibat perbuatannya sendiri. Bapak Lin, saya Ye, selalu mengagumi Bapak. Seseorang yang di Beijing bisa mengelola usaha sebesar ini. Wawasan bisnis Bapak tak diragukan lagi.
Hanya nasibnya buruk, terjebak dengan adik perempuan yang tak waras. Benar kata Bapak Ye. Benar-benar salah menaruh kasih sayang. Tapi sekarang sudah sadar, tak akan lagi anggap serigala tak bersyukur sebagai keluarga. Saya sangat yakin pada integritas Bapak Lin. Meskipun orang-orang bodoh ini melanggar batas saya. Tapi jika Bapak ingin membela mereka, saya bisa beri Bapak muka, lepaskan mereka. Bahkan jika Bapak Ye putuskan lepaskan mereka, saya tak akan melepaskannya. Jadi, Bapak Ye, silakan perlakukan sesuka Bapak. Saya Lin Yi, tak akan campur tangan. Hahaha, cepat sekali. Cukup Lin Yi, terus begini, kapan habisnya? Drama berlebihan jadi tak menarik. Cepat minta maaf pada Bapak Ye. Ketiadaan malu Bapak benar-benar membuat saya tercengang. Orang biasa yang hidup dari kakaknya, berani semena-mena, siapa beri Bapak keberanian? Sejujurnya, tanpa Bapak Lin, Bapak bukan siapa-siapa. Bapak Ye, bukan begitu. Saya, Anjing yang menggigit majikan sendiri, aku paling benci. Kalian yang tak tahu balas budi. Berani kau hina keluarga kami? Aku lawan kau. Pergi kau, Berani pukul suamiku? kau juga pergi. Wanita tua brengsek. Kutendang kau mati. Tuan Ye, bicaralah baik-baik. Kerukunan bawa rezeki. Kerukunan bawa rezeki. Aku hampir lupa, ada kau juga. Mari kita bicarakan. Kau pakai botol, pukul anakku. Lepaskan anakku. Lepaskan dia. Kakak Lin Yi, kenapa kau diam saja? Apakah kau mau lihat adikku dicekik sampai mati? Kau yang mulai. Kenapa keluargaku yang kena? betul, Kak. Kak, tak kusangka demi pisahkan aku dan kakak Zhao, kau sampai bawa keluarga Wang ke ujung tanduk. Aku putus hubungan dengan orang tak berperasaan seperti kau. Dengar? Kau pikir aku masih mau punya serigala tak bersyukur seperti kau? Surat perjanjian putus hubungan, sudah kubawa. Cepat tanda tangani. Kau, Kau cuma orang kaya baru. Selain punya uang, tak ada apa-apanya. Kasar, rendahan. Kalau kehilangan, kakak ipar. Satu-satunya adik yang menyesal kau. Vivi, pintar dan cakap. Berkemampuan, kalau kau kehilangan adik sehebat itu, perusahaanmu, semua akan hancur. Kau akan tua dalam kesepian. Sekarang, kalau mau berlutut, minta maaf, aku masih. Bantu memohon, agar dia masih anggap kau kakak. Aku Lin Yi punya banyak uang, tak akan terima serigala tak bersyukur. Justru kau, cuma bekas, pembantu di rumahku. Apa hakmu? Beritahu aku. cukup Lin Yi. Lihat dirimu sekarang, menindas dengan kekuasaan. Kau sungguh mempermalukan didikan orang tua. Bahkan aku, adikmu, ikut malu. Lin Vivi, aku tak kenal kau, selain omong besar. Apalagi bisa? Berapa kali ku jelaskan? Aku tak butuh, serigala tak bersyukur macam kau. Kau selalu menipu diri sendiri. Jangan banyak bicara lagi, cepat tanda tangani. Kakak sulung seperti ayah. Kau tahu pepatah ini, apa artinya? Karena kau adalah kakakku. Kau seharusnya memberi tanpa syarat padaku. Bahkan bila ku buat kau mati, kau harus rela. Tapi kau hanya mau membuatku patuh pada perintahmu. Perbuatanmu ini pantas dengan amanat orang tua sebelum wafat padamu? Di dunia ini, yang paling tak berhak menyalahkan aku Lin Yi adalah kau. Dulu keluarga miskin, aku demi memberikan kesempatan sekolah padamu, berhenti sekolah kerja. Sekarang, kau di sini terus, celah aku buta huruf, orang tua meninggal. Aku demi memberimu hidup yang baik, pekerjaan kotor berat apapun telah kukerjakan, bekerja mati-matian agar kau bisa hidup seperti putri kaya. Lihat dirimu sekarang, baju yang kau kenakan, makananmu, barang-barangmu, bukankah semuanya kubeli dengan uangku? Hak apa kau punya bilang usahaku kurang? Jangan balik-balik bawa hal lama ini. Kalau kau sungguh cinta, cepatlah selesaikan masalah ini untukku. Lalu minta maaf ke bosnya agar dia lepaskan kita. Kalau kau mau bos ya maafkan kalian. Cepatlah tekan perjanjian putus hubungan. Aku bisa coba minta ampun untukmu. Hari ini, kalau Direktur Lin tak bantu minta ampun, tak hanya tampar 100 kali tiap orang, aku juga akan buang ke sungai, kasih makan ikan. Hei, Vivi, cepat tolong kakak. Aku dokter keuangan, konsultan investasi bos di Wall Street. Aku akan jadi orang sukses besar nanti. Mana mungkin aku mati di sini? Vivi, dengarkan nasihat Paman Wang
Lin. Kamu satu-satunya keluarga dekatnya. Dia pasti tidak akan sungguh-sungguh meninggalkanmu. Dia melakukan ini hanya supaya kamu mengalah. Kamu rendahkanlah dirimu padanya, minta maaf. Dia nanti pasti akan seperti dulu, patuh lagi padamu. Benar, menantu. Cepat bicaralah yang baik ke kakakmu. Setelah ini lewat ambil semua hartanya baru balas dendam? Kakak ipar cepat setuju. 100 tamparan aku tak tahan. Ayo Bini, ku ingat baik-baik. Vivi, maaf, salahku semua. Pulang sebelum siap membuatmu ikut aku menderita begini. Nanti aku pasti akan baik padamu. Kakak Zhao, jangan menyalahkan diri sendiri. Ini cuma cara kakak untuk membuatku menyerah. Aku akan patuh. Kak, aku tahu kau ingin merendahkanku agar aku menyerah. Baiklah, aku minta maaf. Asal kau bisa buat bos Ye membebaskan keluargaku. Aku janji akan lebih peduli pada kakak. Saat nanti kakak serahkan semua hartaku, aku akan carikan panti jompo terbaik. Dan setiap bulan akan kujenguk kakak. 2 kali. 2 kali cukup kan? Sudah cukup bicaramu? Kalau mau berdoa, pergilah ke kelenteng. Aku, Lin Yi, bukan dewa penolong. Tak kenal anjing tak setia sepertimu. Kak, jangan tak tahu diuntung. Sudah kuserah begini, masih mau apa lagi? Kalau masih berpura-pura, kau akan benar-benar kehilangan adikmu ini. Cepatlah tanda tangani perjanjian putus hubungan. Aku masih bisa pertimbangkan membujuk bos Ye memberi kalian kesempatan. Baik. Ini kau yang paksakan. Aku tanda tangan. Tapi nanti, kalau kau menyesal, meski kau berlutut menangis mohon padaku, tak akan berguna. Kau tunggu saja nanti, tua tak ada yang peduli. Mati pun tak ada yang mengurus jenazahmu. Aku berikan pendidikan terbaik. Tak disangka, kau masih bodoh. Lebih baik aku mati daripada mengharapkanmu untuk merawatku. Grup Lin punya panti jompo terbaik di Beiceng dan dokter pribadi. Mana yang tak lebih baik daripadamu? Cepat tanda tangani. Melihatmu, si serigala tak bersyukur, aku mual. Yang, kau memang kaya. Uang bisa membeli panti jompo. Uang bisa membeli dokter pribadi. Tapi dengan uang, bisa beli keluarga atau kebahagiaan ditemani orang tercinta. Ku beritahu. Kehilangan aku, adik hebat ini, kau jadi orang kesepian sengsara. Jadi kau tak mau meminta maaf padaku? Baik, aku pergi. Bos Ye, tolong rawat adik hebatku ini. Tak susah. Baik. Aku tanda tangan. Aku tanda tangan, baiklah. Baik. Aku tanda tangan. Aku tanda tangan. Setelah aku tanda ini, jika kau menyesal, aku tak akan iba lagi. Bagus sekali, Lin Vivi. Mulai hari ini, hubungan kakak adik kita berakhir. Keadaanmu selanjutnya tak ada hubungan dengan saya. Yang lebih penting, kalau ada masalah nanti, jangan cari saya lagi. Asisten He, kita pergi. Lin, kamu gila ya? Masalah bos ya, belum selesai. Kenapa mau pergi? Saya pernah bilang akan minta ampun atau bantu selesaikan. Bos Ye, soal minta ampun, bicarakan lain kali. Silakan lanjut, hajar para tolol ini. Hahaha. Direktur Lin, sungguh pantas disebut jenius bisnis, membangun dari nol. Langkah ini, 1 batu 2 burung, main bagus. Hai semua, tahan mereka. Tampak sekuatnya. Brengsek, aku bunuh kau. Anak saya jatuh pingsan, tolong selamatkan dia. Baik-baik. Ibu, jangan panik. Saya periksa kondisinya. Tunggu dulu. Minta izin praktek, saya lihat dulu. Kamu lulusan luar negeri, universitas ternama? Kalau bukan, tak berhak periksa anak saya. Pak Bu, aku memang bukan lulusan luar negeri, tapi aku terkenal di dalam negeri. Anda siapa? Apa di rumah sakit ini ada dokter lulusan luar? Jika ada, panggil dia segera. Dokter seperti Anda, mediocre ala pendidikan Tiongkok. Anda tak layak rawat putriku. Betul. Cepat panggil dokter lulusan luar negeri di rumah sakit ini. Rumah sakit ini kan milik kakakku. Jika Anda tak pergi, 1 telepon dariku, Anda akan dipecat. Saya bicara terus terang. Pagi ini terjadi kecelakaan beruntun. Semua dokter di UGD. Dokter luar negeri pun tak ada, bahkan saya sendiri hanya punya waktu sebentar. Mau diobati? Diobati. Tak mau? Pergi. Berani sekali. Anda berani membantah. Tunggu saja. Lin, dengarkan baik-baik. Segera kirim dokter lulusan luar ke kamar Lumi.
Dan juga pecat dokter bernama Li Hao. Dia dipecat. Apa urusanku? Kalian cepat pergi dari rumah sakit grup Lin. Jangan kotori tempatku. Lin Yi, kau terlalu kejam. Kakak Yi, apa yang kau tak suka? Serang saja aku. Kenapa sakiti putriku? Kalau bukan kau yang buat masalah, Lumi takkan terluka karena mau menghajarmu. Hari ini, kau yang bertanggung jawab penuh. Kalau aku jadi kau, sekarang akan menyuruh dokter segera obati anak ini. Jangan sampai seperti kau, terlambat hingga jadi tolol. Lin Yi, kau... Aduh. Cepat suruh dokter kampungan ini obati dulu anaknya. Nanti kita pergi ke rumah sakit lain. Cari dokter luar negeri. Cepat. Pelankan. Lumi, bangun. Lumi. Ayah pakai sepatu untukmu. Usir mereka keluar. Pak Lin perintahkan, orang-orang ini diblokir total, dilarang masuk lagi ke industri grup Lin. Bawa pergi. Kalian, Pergi. Kenapa kalian begini? Apa maunya? berani-beraninya dorong aku. Kau tunggu. Cih, satu keluarga gila. Ini balasan di dunia. Si kecil, berani dorong aku. Kau tunggu. Anjing andalkan tuannya. Vivi, apa kita lakukan sekarang? Kakak pasti tak tega. Begitu saja lepaskan aku. Ini pasti lagi-lagi cara dia tekan aku. Mau buat aku sengsara. Lalu dia muncul, seperti juru selamat, menyelamatkanku, buat aku berterima kasih, lalu patuh pada rencananya. Lin Yi si licik. Kali ini, terlalu kejam. Vivi, kamu harus dengar aku. Jangan mudah maafkan dia. Benar. Buat dia pada kita. Sujud minta maaf, lalu serahkan semua hartanya. Bagaimana kalau kita pulang dulu? Mungkin tadi, luar ramai orang, bosnya juga ada. Dia malu, minta ampun pada kita, kalau sudah di rumah, tak ada orang lain. Dia pasti sujud minta ampun padaku. Nanti, aku akan buat dia pada kalian. Sujud minta maaf. Bagus. Direktur Lin, Anda sungguh mau jual perusahaan pada grup Hongshin setelah tanda tangan. Grup Lin kita, bukan milik kita lagi. Uang tak habis dicari. Lebih baik jalan-jalan saja, menikmati hidup. Nikmati hidup. Syarat akuisisi dari Hongshin sangat menarik, sangat menggiurkan. Tidak ada alasan untuk menolak, tapi tenang saja. Setelah akuisisi, struktur karyawan perusahaan kita tetap sama. Kalian masih bisa tetap bekerja, gaji dan tunjangan tidak berubah. Baik, saya mengerti Direktur Lin. Konferensi pers besok Anda harus persiapkan baik-baik. Persiapkan dengan matang. Pastikan menerima dengan baik. Putra Mahkota Hongshin. Ya, Wah, rumah ini cantik sekali. Ayah, aku mau tinggal di sini. Aku dan Lumi di luar negeri, tinggal di apartemen luas, di pusat kota, villa yang dibeli ini, menganggur saja. Nah, kali ini, biarkan Lumi tinggal sebanyak-banyaknya. Dan lagi, bukan hanya villa ini, di kompleks ini, semua villa dibeli Lin Yi untuk menyenangkan aku. Kebetulan membiarkan Lumi berganti-ganti tinggal. Benar, Lin Yi biasanya untuk menyenangkan Vivi. Itu benar-benar menggunakan segala cara. Membeli mobil lagi, membeli rumah lagi. Terus-terusan kasih perhiasan, kartu emas dah lama. Vivi kesel banget. Cuma kasihan. Terima aja, baru dia senyum. Iyalah. Vivi cuma satu keluarga buat Lin Yi. Mau putus hubungan saudara? Palsu semua itu? Betul. Kakak ipar nanti kalau Lin Yi masih main tekan-tekanan, keluar aja dari manajemen, biarkan bangkrut. Udahlah, masuk dulu. Keluar sana. Si kecil, pergi sana. Kepala Zo, mata buta ya? Hah? Gua aja nggak kenal. Kamu si kecil, berani halangi jalan? Nanti Vivi usir kamu dari Lin. Kamu bawahan, pergi sana. Ganggu kami istirahat. Nanti gua habisin. Iya, si kecil, pergi sana. Oke, kalian nanti. Ayo, dengar baik-baik. Lin, Vivi, and anjing dilarang masuk. Dan kamu, Wang Jamin, Wu Guixiang, Wang Jabao, kalian bertiga dipecat Pak Lin. Mulai hari ini, kalian semua tak ada hubungan dengan keluarga Lin.
Si kecil berani sekali kau. Aku dan kakak lagi cekcok saja. Kau anggap remeh perintah sembarangan. Kuingatkan saat kakak kembali dengan satu kata kau kuusir. Hari ini, walau berbicara banyak, tak akan kubiarkan kalian masuk. Pergi semua, cepat pergi. Kakak, akhirnya kau pulang. Cepat pecat kepala rumah tangga yang tak tahu diri, biar kami istirahat. Hei, Lin Vivi berani datang ke sini? Kau hilang akal atau hilang ingatan? Hubungan kita sudah putus. Ini rumahku, Belly. Kau yang tak ada hubungan berani datang? kakak, jangan keterlaluan. Bermain peran tak ada artinya, biar kami istirahat. Rumah siapa ini? Rumahmu nanti akan milik Vivi. Lagi pula, kami sudah kerja di sini bertahun-tahun. Kalian mau kami pergi? Ya langsung pergi? Tak segampang itu. Betul. Lin Yi, Vivi itu kan adik kandungmu sendiri. Kok kamu egois banget sih? Sampai gerbang pun dia dilarang masuk. Ku kasih tahu, kasih sayang antar keluarga itu tulus tanpa pamrih. Ternyata benar, orang yang tak berpendidikan memang tak paham hal ini. Kalian semua diam. Aku dan Lin Vivi sudah putus hubungan kakak adik. Dan dengan kalian semua, tak ada hubungan sama sekali. Bukan cuma hari ini, mulai sekarang dan seterusnya, kalian jangan harap bisa datang. Aku, Lin Yijia. Aku mewakili Tuan Lin, mengeluarkan peringatan kepada kalian. Jika tanpa izin Tuan Lin, mencoba masuk dengan paksa, itu adalah masuk rumah ilegal, termasuk kejahatan pidana. Belum giliranmu seorang pekerja ikut campur? Kakak, kamu sudah cukup. Kalau kamu masih begini, menghinaku, aku tak akan mengakuimu lagi. Nanti kamu akan berakhir, menyedihkan di masa tua. Cepat, suruh si kecil simu, lekas hajar mereka. Lalu biarkan kami masuk untuk istirahat. Kalau begitu, aku akan beri kamu kesempatan untuk minta maaf. Vivi, adik kandungmu itu. Asetmu setengahnya adalah miliknya. Saat dia menikah dengan putraku, semua asetmu akan jadi milik keluarga Wang. Oh ya, termasuk villa ini juga milik kami. Suruh dia pergi sekarang. Tutup mulut kotormu. Terus sebut budak, bawahan, si kecil, kau, Wang Jianmin. Cuma mantan sopir keluarga Lin. Lalu kau itu apa? Kau jahat. Cepat keluar dari sini. Kalau Papa dan Bibi Vivi menikah, rumah ini milikku. Aku tak setuju. Kau di rumahku, pergi. Kakak Lin Yi, ini salahku. Aku merusak perjodohan yang kau siapkan untuk Vivi. Saat kau serahkan perusahaan ke aku dan Vivi, akan ku kelola dengan baik. Dengan bakatku, akan kututupi kerugianmu. Asal kau dan Vivi berbaikan lagi. Cepat periksa otakmu ke dokter. Berani mengincar perusahaanku lagi, akan kubuat kau tinggal di rumah sakit jiwa selamanya. Kita pergi. Kalau kau berani menekanku lagi, aku benar-benar tak mengakuimu. Nona Lin, lebih baik kau tahu diri, segera pergi. Sayang, urusan Nona ini bukan urusanmu. Ku beritahu, saat ini kakakku hanya sedang kesal padaku. Nanti kami berbaikan, orang pertama yang kumutakhirkan adalah kau. Dikasih muka malah enak, bener bukan? Lin Vivi, kau hanya sampah keluarga Lin. Dan kalian semua, perhatikan baik-baik. Pergi semua dari sini. Hei, Kau ini penjilat oportunis. Saat kuwarisi harta keluarga Lin, akan kubunuh kau seketika. Cih, penjilat. Dulu tiap hari mengejar dari belakang, memuji-mujiku. Hari ini, hanya karena satu kata Lin Yi, sampai pintu pun tak dibolehkan masuk. Cih. Sekawan penjilat tak tahu diri. Bukannya hanya karena kami berseteru dengan Lin Yi saat ini? Wah, berubah sikap secepat membalik telapak tangan. Lebih cepat dari membalik buku. Vivi, ini salahku. Karena kehadiranku membuat kau dan kakakmu berselisih besar. Tenang saja. Nanti saat opsi dari Silicon Valley cair ke rekeningku, semua uangnya kuberikan padamu. Aku tak akan biarkanmu terhina lagi. Kakak Zhao, tenang saja. Bahkan jika kita tak ambil harta Lin Yi, tak masalah juga. Bagaimanapun, aku saat ini masih direktur keuangan grup Lin. Banyak orang masih berebut kerja sama denganku. Nanti saat kakak lihat aku begitu hebat, pasti bakal merengek minta aku pulang. Saudari, tampaknya Lin Yi kali ini serius. Jangan-jangan dia betul tak mengakuimu lagi? Hubungi semua wartawan terkenal di Beijing. Besok diadakan konferensi pers. Umumkan pemilik baru grup Lin. Tak disangka kakak untuk membuatku berterima kasih padanya, sampai main strategi tegang lalu santai sejauh ini. Vivi, maksudmu apa ini? Maksudku, tekanan dan penghinaan kakak padaku 2 hari ini cuma akal, membiarkan pergi untuk menangkap. Dia mau beri kejutan besar padaku di konferensi pers besok. Apa kamu bilang dia sengaja? Benar, ulang tahun kali ini pun, dia tak kasih aku hadiah. Hari-hari ini dia lewat tekanan bertubi-tubi usir aku dari rumah.
Maksudnya mau di konferensi pers besok resmi serahkan grup Lin ke aku. Dengan begitu aku akan karena dapat kejutan besar, senang dan bersyukur padanya. Maafkan kesalahan dia, pisahkan kita dulu. Oh, dengar penjelasanmu kakak ipar, sepertinya benar. Kamu satu-satunya keluarga dekatnya. Dia pasti tak akan serahkan perusahaan ke orang lain. Pasti mau serahkan ke kamu. Tentu saja sudah kuduga kakak dari kecil selalu nuruti aku, mana mungkin tega lepas begitu saja adiknya ini. Ternyata sedang beri aku ujian terakhir. Dulu perusahaan lalu harta keluarga, ternyata kakakku mau pindahkan semua ini sekaligus ke aku. Lin Yi, dia memang jago siasat. Dia sadar kemampuannya kurang mau serahkan perusahaan ke kamu. Mainkan akal ini, membiarkan pergi untuk menangkap. Secara wajar serahkan perusahaan ke tanganmu dan membuatmu bersyukur padanya. Lin Yi, hebat sekali ya. Satu batu dua burung. Jago benar dia main. Oh begitu ya. Untungnya kita hari ini tak sengaja dengar. Kalau tidak, kita bisa tertipu. Vivi, bagaimana kalau kita balikkan taktiknya? Taktik seperti apa? Balikkan taktiknya? Besok kita semua hadir di konferensi pers. Saat dia serahkan perusahaan, kamu hadapi di depan semua wartawan, ungkap semua perbuatannya. Buat dia malu. Di beceng tak berkutik. Ide bagus ya. Anakku, memang dokter luar negeri. Otakmu ini lebih pintar dari kami. Besok buat Lin Yi, ini. Di depan semua media, sujud minta maaf. Ya, buat dia pada kita, sampai membungkuk, biar semua orang Beiceng tahu, dia, Lin Yi, hanyalah seekor, si kecil keluarga Wang. Tenang saja, Paman Wang. Bagaimanapun, kita sudah tahu kartunya. Nanti, apapun syarat yang kuajukan, dia pasti setuju. Setelah Lin Yi mentransfer semua asetnya, kita usir dia. Biarkan kakakku dan istrinya kelola perusahaan, pasti lebih baik dari Lin Yi. Wah, aku harus beritahu semua keluarga Wang datang dan lihat. Nanti tunjukkan, keluarga utama kami bangkit lagi. Baik, kita semua lelah seharian, cepat cari hotel istirahat, pulihkan tenaga, besok urus kakakku si sampah itu. Lin Yi ini mempersiapkan konferensi pers dengan mewah. Agak tulus juga, hahaha. Tentu saja, tunggu dan lihat nanti. Lihat kakakku menangis meraung, mohon maaf dariku. Hei, karangan bunga ini, kenapa pakai mawar putih? Vivi, bukankah kamu alergi mawar? Kak Lin Yi, mungkin ia sengaja bawa bunga untuk mengancammu. Artinya, meskipun kamu sudah jadi CEO grup Lin, tetap harus tunduk padanya. Ancaman apa? Dia cuma mau menyebalkan aku. Sudah berhari-hari didiskriminasi dan dihina, di penghujung malah begini. Aku tak bisa lagi menahan diri. Sekarang akan kuperlihatkan, bukan aku yang mau mengambil alih perusahaan, tapi dia yang harus memohon padaku. Ayo, hancurkan konferensi pers ini. Ya, hancurkan. Biar dia tahu keluarga Wang tak bisa diremehkan. Ya, hancurkan sekarang. Tunggu. Vivi, tahanlah sedikit. Tunggu hingga perusahaan kakakmu berhasil direbut, baru hancurkan pun tak apa. Tahan? Cuma Lin Yi si imut itu yang mau bersabar. Aku Lin Vivi yang hebat ini, di kamusku tak ada kata bersabar. Hancurkan. Baik, hancurkan. Baik, hancurkan. Berhenti. Xingyue Kak Lin telah membesarkan grup Lin dengan sukses selama ini. Bisa menjualnya ke Hong Xin itu keberuntunganmu. Nanti kamu harus ucapkan terima kasih baik-baik padanya. Paman, tenang saja. Aku pasti akan menyelesaikan proyek akuisisi ini dengan sukses. Takkan mempermalukanmu. Bagus, sudah dewasa ya. Paman percayakan padamu. Xingyue, kamu masuk dulu. Tunggu aku terima telepon. Baik. Apa yang kalian lakukan? Asisten He, tepat waktunya. Cepat ganti bunga di ruangan ini dengan lili kesukaanku. Oh ya, kain mejanya juga ganti dengan sutra.
Seluruh tempat ini harus diatur ulang, cepat. Nona Lin, aku belum terima informasi penunjukan apapun. Direktur utama hari ini bukan kamu. Kamu merusak tempat, hancurkan konferensi pers. Nanti Kak Lin yang tanyai. Siapa kau? Berani bantu kakakku tekan aku? Kalau bukan aku, apakah kamu? Direktur grup Lin adalah aku. Ini, bagaimana ini? Harus diserahkan ke kakak ipar, kok muncul lagi satu direktur? Vivi, siapa dia lagi? Ah, jangan-jangan kita salah tebak? Kakakmu mungkin nggak pernah berencana serahkan perusahaan ke kamu. Ah, nggak mungkin. Kita kan dengar sendiri Lin Yi bilang mau adakan konferensi pers, umumkan presdir baru. Lin Yi cuma punya Vivi satu saudara. Kalau bukan dia, siapa lagi? Oh, Vivi, aku tahu. Pasti karena akhir-akhir ini kamu dan Kak Lin Yi bentrok terus, sampai dia emosi, lalu mau perusahaanmu pura-pura serahkan ke orang lain, buat maksa kamu menyerah. Dasar Lin Yi nggak habis-habis ya. Pak Lin memang sudah putuskan serahkan perusahaan ke saya. Dasar kau, berani rebut perusahaanku. Sekarang juga akan kutunjukkan akibatnya membuatku marah. Paman Wang, Tante Wu, cepat dia ini diringkus. Siap. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Atau kalian akan mati tanpa kuburan. Ngapain? Kutampar karena bantu kakakku tekan aku. Kutampar karena bantu kakakku tekan aku. Kutampar karena bantu kakakku tekan aku. Pak Li, gawat, di tempat konferensi pers ada masalah. Aku suruh kau ganggu kakakku. Ini lagi-lagi Lin Vivi, bodohnya. Sepertinya, dia benar-benar ingin mati, ya? Dulu aku biarkan mereka pergi. Tak cuma tak jera, bahkan berani kembali mengacaukan akuisisi keponakanku. Apa ya Juk Xiao diraba lemah, semuanya. Ikut aku masuk, beri pelajaran pada mereka. Gawat Pak Lin, aku susah payah keluar untuk beri kabar. Lin Vivi kembali ke konferensi pers buat keributan. Apa? Beberapa orang bodoh ini berani mengganggu akuisisi Hongxin? Tunggu saja nasibmu. Ambil bukti yang sudah dikumpulkan tentang Lin Vivi dan keluarga Wang menggelapkan asetku. Serahkan ke polisi. Aku ke lokasi dulu. Siap. Kamu berani saingi aku untuk kursi CEO grup Lin? Lihat sekarang. Inilah akibatnya melawan aku. Berlaku seperti ini padaku, pamanku akan datang. Aku akan balas 10 kali lipat, 100 kali lipat. Wah, 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 masih paman, ini adalah grup Lin, wilayah kakakku. Bahkan dewa pun datang, harus berlutut. Vivi buang waktu ngomong. Usir dia cepat. Jangan tunda konferensi pers. Benar juga, tapi biarkan dia pergi begitu saja, terlalu mudah. Bagaimana kalau kita buka bajunya, lalu dia merangkak keluar? Wang Jiabao, kau yang buka. Apa yang kau lakukan? Jangan mendekat. Siapa berani ganggu keponakanku? Siapa berani ganggu keponakanku? Hahaha, Pak Ye, angin apa yang membawa Bapak ke sini? Hah? Berani pukul istriku. Kau memukulku, ayah ibu ngapain? Ye Juk Xiao, walaupun kau raja bawah tanah beceng, tak bisa sembarang pukul orang dong. Hah? Memukulmu ya sudah, perlu alasan, apalagi kau ini. Berani memukul keponakan Ye Juk Xiao. Kurasa kau memang cari mati. Beberapa hari lalu, aku biarkan kalian pergi. Itu hal paling bodoh yang pernah kulakukan. Sekarang aku akan memperbaiki kesalahan. Antarkan kalian ke liang kubur. Anak buah, serang mereka. Berhenti. Tuan Yesaya tak tahu dia keponakanmu. Siapa suruh dia tiba-tiba masuk ke acara grup Lin kami, lalu susah diusir. Makanya saya ajarin dia.
Iya. Kami kan bukan sengaja mukul dia, pasti ada salah paham. Hari ini kan hari besar Lin Yi menyerahkan perusahaan ke Vivi. Pacar saya sebentar lagi jadi presiden baru grup Y. Tapi keponakanmu entah kenapa tiba-tiba ngaku dia presiden baru. Siapapun pasti marah. Jangan karena kamu Tuan Y, lalu langsung pukul tanpa tanya sebab. Salah paham? Kalian bodoh ini banyak sekali salah pahamnya. Siapa bilang Direktur Lin mau serahkan perusahaan ke Lin Vivi? Buka mata kalian, lihat siapa presiden baru grup Lin. Tidak mungkin. Ini tak mungkin. Aku kan adik kandung satu-satunya kakak. Mana mungkin dia serahkan ke orang luar. Mengapa tak mungkin? Direktur Lin sudah besarkanmu lama. Kau ingat dia, sedikit saja. Kau seperti vampir, bawa orang bodoh ini, fitnah dia, tak layak, terima perusahaan CEO Lin. Singkatnya, grup Lin sudah aku akuisisi Hong Xin. Aku sudah jelaskan. Sekarang hitunglah. Kalian yang ganggu anakku dan keponakanku ini. Aku harus ketemu kakakku, suruh dia keluar. Ini cuma caranya, menekanku. Dia pasti akan serahkan perusahaan padaku. Aku, Lin Yi, takkan menyerahkan. Kepada serigala tak tahu, terima kasih. Lin Yi, aku tahu kau yang atur ini. Cepat jelaskan ke bos Ye. Aku ini semua caramu menekanku. Lalu redakan amarah bos Ye. Baru serahkan perusahaan padaku. Lin Yi, kali ini kau kelewatan. Pakai cara rendahan begini, buat bos Ye salah paham. Keluarga kami Wang. Bos Ye, kau lihat kan? Ini semua Lin Yi, dia yang atur. Kalau ada amarah, luapkan ke dia. Biarkan dia urus sendiri kekacauan yang dia buat. Kak Lin Yi, meski kau ingin memprovokasi Vivi, jangan berpura-pura menyerahkan perusahaan ke orang lain. Dan melibatkan keluarga Pak Ye ke dalamnya. Ini menimbulkan salah paham besar. Cepat minta maaf pada Pak Ye. Aku akan menenangkan Vivi untukmu. Suruh dia ambil alih perusahaanmu. Kenapa kau masih bengong? Kalau kau terlambat, 1 menit lagi, kau akan kehilangan adik yang sempurna ini selamanya. Kau, vampir tak tahu terima kasih. Kenapa kira? Aku akan serahkan perusahaan ke kau. Aku sudah jual perusahaan ke Hong Xin Tech. Kalian harus segera pergi dari konferensi pers grup Lin. Aku tidak setuju. Lin Yi, aku adik kandung satu-satunya. Semua asetmu harusnya jadi milikku. Kenapa kau jual perusahaan milikku ke mereka? Betul, Lin Yi cepat ambil kembali perusahaan, lalu minta maaf ke Vivi. Baik. Diberi sopan tak mau dihukum ya. Pak Ye, pinjamkan orangmu. Direktur Lin, silakan pakai. Hajar mereka para bodoh ini, lalu buang keluar. Jangan dulu. Aku lulusan Universitas Top dengan gelar Magister Keuangan. Aku konsultan investasi yang sangat terkenal di jalan bisnis. Kalian tak boleh pukul aku. Sekarang takut ya? Di belakangku ada banyak orang penting yang mendukung. Satu saja aku sebut, bisa menghancurkan kalian, semut-semut lokal ini. Benar, kakak Zhao adalah dokter keuangan, ahli investasi. Aku, Lin Vivi, juga direktur keuangan grup Lin. Di Beicheng semua tahu, aku elit bisnis baru. Kalau hari ini kalian menyinggung kami, berarti menyinggung calon bos bisnis masa depan. Lin Yi, kau pikir aku sungguh tak bisa lepas darimu? Ku beritahu, aku, Lin Vivi, punya banyak koneksi. Hari ini, tak hanya bisa selesaikan ini sendiri, tapi juga bisa dapat miliaran dalam sekejap. Kau tinggal tunggu dan menyesal, memohon maafku. Bapak Wang, dulu kan kau minta kerjasama denganku, sekarang aku bisa setuju. Asal kau bantu selesaikan urusan bos Ye. Aku akan kabulkan permintaanmu. Bukan cuma itu, kakak Zhao, si jenius bisnis yang bisa mengubah batu jadi emas ini, bisa juga pertimbangkan jadi konsultan investasi kalian. Benar, dulu aku cuma layani orang kaya 10 besar di daftar kekayaan. Tapi hari ini, karena Vivi, aku kasih muka, aku bisa sedikit membantu jadi konsultan investasi. Asal kau selesaikan urusan hari ini, lalu beri aku 3 miliar untuk biaya konsultasi.
Ya, kakak Zhao itu jenius investasi yang langka sekali. Lewat kesempatan ini, tak ada lagi yang lain. Cepat terima tawaran ini. Lin Yi, kau lihat kan? Kehilangan aku itu kerugianmu, bukan kerugianku. 3 miliar. Ah ya, biaya konsultasi ini memang agak sedikit. Tapi kalau kau tulus, bisa tambah sendiri. Kau salah, maksudku. Aku tak akan keluarkan 3 miliar ini, bahkan 3 sen pun tak akan kuberi. Karena nilai kalian berdua penipu ini tak sepeser pun. Apa yang kamu bilang? Dulu kan kamu yang memohon, mau kerja sama denganku. Sekarang kami kasih kesempatan, tapi kamu sia-siakan. Bahkan berani sebut aku penipu? Bodoh sekali. Kamu tahu tidak, tindakanmu tadi sudah menyia-nyiakan ratusan juta. Ai Vivi, Kamu pikir siapa dirimu? Tanpa kakak Lin Yi, kamu bukan apa-apa. Dulu jika bukan karena menghormati Pak Lin, aku takkan kasih kesempatan. Tapi sekarang, kamu kehilangan Pak Lin, kamu cuma sampah. Aku tak kerja sama dengan sampah. Kamu mengataiku penipu, masih bisa dimaafkan. Tapi berani menghina kakak Zhao? betul. Kamu tahu berapa banyak bos di Wall Street minta konsultasi. Tapi aku acuhkan. Kalau bukan karena wajah Vivi, aku takkan jadi konsultan investasi kalian. Tak bersyukur, bahkan sakiti hatiku. Hari ini kau harus memberikan penjelasan padaku. Menurutmu siapa kau? Cuma lelaki yang hidup numpang sana-sini. Kau? Gelar doktor dari Universitas Top itu cuma ijazah palsu yang dibeli online 9,9. Konsultan investasi, bos di jalan keuangan, semua itu cuma omong kosongmu. Opsi saham perusahaan, kau penipu bernama buruk. Perusahaan mana berani kasih opsi? Bohong tanpa ragu. Kau pulang ke sini karena ditipu, dikejar orang. Apa itu benar? Vivi, dengar penjelasanku. Pasti kakakmu, dia suap dia untuk fitnah aku. Kakak Yi, aku tahu kau ingin pisahkan aku dan Vivi. Dia dinikahkan tukar mas kawin. Tapi jangan fitnah aku. Kau tahu fitnah bisa dipenjara? Lin Yi, kau. Masih kusebut kakak. Kau tak hanya hancurkan aku, juga hancurkan kakak Zhao. Sudah lihat yang bodoh, tapi tak pernah sebodoh ini. Percaya atau tidak, terserah. Lebih baik percaya. Jangan coba-coba adu domba. Wang Zhao pembohong, akhirnya kutemukan kau. Wang Zhao jahatnya. Kau tipu aku, tipu perasaanku, habiskan semua tabunganku. Belum cukup, kau bahkan menyembunyikan riwayat penyakitmu, sampai aku tertular penyakit kotor. Kubunuh kau. Kembalikan tabunganku, lalu ikut ke balai orang baik. Bukan aku salah orang. Kamu... Kamu ini, bahkan jadi abu pun ku kenali. Kau hancurkan hidupku. Ku hajar kau mati. Vivi tolong aku. Dia bilang, apa itu benar? Kamu benar. Kamu punya penyakit itu? Vivi, percayalah padaku. Memfitnahku. Kau temani Nyonya Kaya. Ini fotomu, bukti berobat di rumah sakit. Dokter juga sudah bilang. Ini memang kamu, sumber penyakit menular ini. Masih mau membela diri? Ternyata kena penyakit itu. Jorok sekali. Kalau begitu Lin Vivi, hah? Wang Zhao penipu, kau bukan cuma tipu uangku. Kau tahu sendiri, punya penyakit begitu. Aku bunuh kau. Vivi, tenang, Vivi. Berani kau pukul anakku? Aku habisi kau. Awas kubunuh kau. Jangan sentuh ayahku. Semua berhenti. Tak ada waktu lihat kalian saling serang begitu. Hajar mereka dulu. Lemparkan untuk anjing. Hentikan. Wang Jianmin, Wu Guixiang, Wang Jiabao, Lin Vivi siapa? Pak polisi, kami sekeluarga. Tolong selamatkan kami, keluarga kami hampir dibunuh orang jahat ini.
Kami terima laporan. Kalian bertahun-tahun menggelapkan harta Tenlin jumlah besar. Telah terbukti benar, tunggu di penjara, bawa. Salah tangkap. Lepaskan aku. Kakak, tolong aku. Aku satu-satunya adik kandungmu. Aku tak bisa dipenjara, Kak. Lin Vivi, di kehidupan sebelumnya kau suruh orang bunuh aku. Pernahkah kau pikirkan kalau suatu hari aku juga akan membuatmu merasakan rasa tak ditolong saat susah? Ikatan saudara kita sudah putus. Kedepan, hidup atau matimu tak ada hubungan denganku. Tidak, kakak tak boleh perlakukan aku begini. Kakak, Kak. Lepas, jangan lari. Ikut aku ke balai orang baik. Kau. Kau ini, aku hajar kau. Lumi. Lumi. Bangun, Lumi. Jangan nakuti ayah. Ayah antar ke rumah sakit. Pergi sana. Jangan lari. Tuan Ye, perusahaan sudah dijual ke Hongxin. Urusan selanjutnya sudah aku serahkan sepenuhnya pada asisten He. Hubungi dia saja. Tuan Lin, apa rencana selanjutnya? Memulai hidup yang sebenarnya. Hidup sebenarnya punya banyak kesempatan baru. Mungkin adalah kelahiran kembali yang penuh keajaiban. Atau mungkin saat ini.